Coba kamu tunjukkan tertulis di mana. Saya sudah baca. Alkitab menulis Tuhan memberikan hujan bukan saja kepada orang yang percaya, tetapi kepada orang yang tidak percaya seperti kamu pun. Kamu bisa menikmati hujan yang Tuhan kami kirimkan, yang Tuhan kami turunkan. Ke bawah hujan dia kan. Ke bawah hujan kau kan? Itulah. Belum hujan, udah ke bawah banjir Udah dia. ke bawah banjir. Kasihan saudaraku. Inilah kita, Bapak Ibu semuanya ya. Kita harus semangat untuk bersaksi, kita harus semangat untuk memberitakan Injil. Lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan itu. Ya, sangat lucu saudaraku, sangat lucu. Tetapi di sisi yang lain, kita sangat sayang kepada mereka. Karena setiap jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Sayang kita, mengasihi kita sangat mengasihi mereka. Akhirnya dia itu terbawa arus hujan. Iya. Halo, Haikal, panggil aja Ikal. Jadi, halo, selamat malam. Halo Haikal. Ya Bang, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. Enggak, ada sedikit penjelasan tentang hujan tadi yang gak bisa dijawab sama saudara saya. Iya. Gimana itu? Silakan Bang, silakan. Di manalah Allah menurunkan hujan dan siapa yang melihat seperti pertanyaannya dia tadi? Coba Bang. Mengheningkan cipta dimulai. Oh, Haikal. Ayo Bang. Iya Bang. Iya, dijawab Bang, dijawab. Jadi tadi kan dia bertanya seperti ini Bang. Di mana Yesus menurunkan hujan dan siapa yang melihat? Udah kita kasih tahu, dituliskan di dalam Alkitab bahwa Yesuslah yang menurunkan hujan buat semua manusia, umat manusia, bukan hanya kepada orang beriman. Lalu kita mempertanyakan pertanyaan itu kembali. Cobalah tunjukkan sama kami di manalah Allah menurunkan hujan dan siapa yang melihat. Ayat pertanyaan yang sama kita cari. Oh iya. Ada sih di Al-Quran Bang. Ya, di mana ayatnya kita buka sama-sama Bang. Ada Ki-Eskov ayat 9. Ki-A-A-F. Al-Kahf. Ya. Ki-A-A-F ayat 9. Al-Kahf ayat 9. Coba dibacakan aja Bang. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Itu kapan itu Pak? Kami di situ, bukan Allah. Bukan Allah. Iya, kami di situ tulisannya. Siapalah kami itu? Siapa kami itu? Nah ini nih gue bingung, buset. Siapa Gimana kami itu? Jawabnya? Nah, kalau mungkin ulama bisa menjelaskan, kalau saya kan masih minim Bang. Oh, Al-Kahf berapa tadi Bang? Ki-Eskov ayat 9. Ayat 9 ya. Quran surat Kahf. Apa arti Kahf itu, Brother Haikal? Brother, di situ dirimu bilang kami, ya? Iya. Itu kan bukan jamak kan? Itu kan jamak kan? Bukan satu orang kan? Bukan satu pribadi kan? Kami, kita, mereka. Itu berapa jumlah itu? Berapa banyak itu? Nah, ini juga yang gue bingung Bang, buset. Ah. Gimana gue jawabnya? Nanti Abang turun tanyakan. Nggak apa-apa Bang. Kalau belum ini ya, belum paham,
ini sebenarnya memicu abang untuk belajar lebih lagi bang tentang agama abang. Gitu Nah, bang. ada Ya. juga Bang Nabirom di surat An-Nahl ayat 10. Hmm. Di surat An-Nahl di surat Ya. An-Nahl ayat 10 mungkin Bang Haikal lebih bingung lagi nanti kalau saya bertanya. Saya akan tanyakan ya. Saya akan bacakan dulu Bang Haikal ya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhus syarab wa minhus syajaru fihi tusimun. Artinya Artinya Bang Haikal. dialah. Bang Haikal dulu artiin. Oh, Bang Haikal artiin Bang Haikal. Bang Haikal. Wallazi Ya. Anzala minas sama'i ma'an lakum minhus syarab wa minhus syajar fihi tusimun. Apa Saya artinya? artiin. Nah, silakan. Ya. Dialah yang telah menurunkan air Stop dalam dulu, kurung stop hujan dulu. dari langit untuk kamu. Dia baca Stop dulu. dalam kurungnya. Ya. Dia baca dalam kurungnya. Gak usah dibaca dalam kurungnya bang. Oke. Oke ya. Kalau Oke. hujan bahasa Arab apa? Jangan di mute. Sorry, gue gak tahu bang. Kalau air bahasa Arab apa? Maun. Itu air. Kalau hujan matarun. Mator. Itu hujan. Ya. Nah, yang berbicara di sini di surah An-Nahl ini siapa? Tuhan. Tuhan. Ya. Allah berarti ya. Ya bang. Nah, kalau Allah yang berbicara, huwa di sini siapa? Dia. Huwa di sini siapa? Bang Haikal, huwa di sini siapa? Ini kan perkataan, ini kan dia. Saksian, ini kan dia. Huwallazi anzala minas sama. Dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Nah, dia di sini siapa? Bang Haikal. Bang Haikal Berarti tadi kalau bilang, bukan Tuhan yang ngomong berarti makhluk. nggak tahu saya. Tadi abang bilang Allah. Tapi di sini dia katanya. Dialah. Ntar deh gue cari lebih lanjut lagi nanya-nanya ke orang juga. Oke. Ya, Ya. nggak apa-apa bang Haikal. Ya, nanti dicatat aja bang, nanya. Nanti belajar aja yang banyak, nggak apa-apa. Ya bang ya. Thank you Ya, bang ya, sudah Ya, mampir Bang ya. Haikal. Ntar Bang kalau Haikal- sudah paham, mampir aja bang, nggak apa-apa. Iya. Ngobrol. Oke bro, halo. Ini Halo lagi nih. Iya, Aku iya. mulai lagi. Oke. Iya, iya, silakan. Kenapa Tuhan mau makan? Karena dia karena dia punya lapar mulut. lah, karena dia lapar. Karena dia punya mulut, ya pasti makan. Dia punya mulut, dia Oke. makan. Dia minum. Berarti di dalam perutnya itu ada najis ya? Najis itu apa ya? Najis. Tai. Oh ada, tai ada lah, pasti lah. Namanya orang makan pasti ada. Tai. Oh jadi Tuhan mau orang Bukan, dia kan datang sebagai manusia. yang melihat dia dari Tuhan menjadi manusia itu siapa? Udah turun lah. Kamu nggak ada. Ini Nggak, kamu nggak, benar-benar adab tidak punya, akhlak tidak punya. Ketika dijawab, Gitu Bang Haikal, Bang Haikal. Ya, bang. kok botol-botol mereka ini. Kira-kira menurut abang yang tadi itu seperti apanya orang kayak gitu? Kalau bertanya seperti itu gitu. Dia gak ngerti Trinitas, gak tahu Tritunggal juga. Oh gitu ya. Oke lah. Oke Bang Haikal ya. Oke Bang Haikal, thank you, thank you. Bang Haikal di bawah dulu nggak apa-apa ya, sambil nunggu ya. Oke bang, siap-siap. Oke siap, siap Bang. Jangan kemana-mana, saya turunkan. Oke, Bang Singapodium silakan. Ilung hanajo ko bahasanya no wah julung awak video ko nang uthi din Aceh yang pai no yang dengan pakai dalam palang tali. Bahasa ini aja lah. Bahasa Indonesia. aja lah. Tiga orang dia din. Bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa turun. Tung hai bangai hai ko hai. Enggak, jangan kamu bawa punya mamamu, kasihan. Bang
bangai tu luar saya orang yang nak ilmu ke bangai buka cukup bangai ke? Kamu yang punya ilmu, mari kita bicara tentang keselamatan. Ayo. Iya, ayo kita bicara saja. Nya kata mau Kristen ni kah kan? Tuhan Yesus sampai baju. Iya, ayo kita bicara tentang ketuhanan. Ayo kita bicara tentang keselamatan. Kalau kamu punya ilmu, ayo kita bicara tentang keselamatan. Silakan Bang Nabirong. Ya, ayo silakan. Bahasa Indonesia lah. Enggak, dia kalau bahasa Indonesia kena dengan TikTok Bang, makanya dia nggak mau bicara bahasa Indonesia. Semua yang keluar itu caci maki Bang. Kenapa yang keluar caci maki? Karena itulah hidupnya mereka. Alkitab mengatakan kita mengenal mereka dari buahnya. Inilah buah daripada pengajaran yang dia terima, yang mereka terima. Betul. Kalau Bapak Ibu melihat buah dari pengajaran mereka, isi daripada kitab mereka, lihatlah Singa Podium 24434 ini. Masjid apa? Ya. Semua keluar kutuk. Semua keluar sumpah serapah. Kenapa saudara? Karena roh kebenaran tidak ada di dalam diri Singa Podium ini. Betul. Dia hidupnya dipimpin oleh roh kegelapan. Hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Maka yang keluar semua cacian, semua makian, semua hinaan. Kebenaran belum ada. Kapan dia baru mendapatkan kebenaran? Kapan dia bisa bicara tentang yang baik-baik? Ketika dia percaya kepada Yesus. Selama dia masih diperbudak oleh agama, selama itu dia selalu berbicara tentang kutuk-mengutuk. Selalu saudaraku. Saya alami. Saya persis seperti dia dulu. Ya. Bahasa agamanya dibawa. Dia berpikir dengan dia berbicara seperti itu Bapak Ibu, dia lagi membela agama. Dia lagi membela Tuhannya. Dia lagi membela imannya. Dia berpikir seperti itu. Padahal orang melihat dia, lihat dia saudara ya. Ini Bapak Ibu sudah banyak orang Aceh yang hadir loh saudara. Banyak orang Aceh yang hadir. Bapak Ibu doakan ya kepada pendoa-pendoa syafaat. Doakan mereka saudaraku. Ya, mereka itu berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Doakan mereka. Lihat. Sangat kita sayangkan setiap mereka naik. Pasti caci maki keluar. Kalau mereka tidak mengeluarkan caci maki dengan mulut, lewat mulut bibir lidahnya, mereka mengeluarkan caci maki lewat jari-jarinya, lewat komentarnya saudaraku. Itulah dia. Apa kita nggak sayang saudaraku? Ya, sayang. Ya. Ada tamu nih. Lanjut. Oke. Loh. Piye Pak Nang di Pak Mana orangnya? Mana Bang? Turun dia. Lah tadi minta. Tadi minta. Dikasih nggak mau? Nggak mau. Orang Aceh kayaknya. Ini lagi orang Aceh ini udah sering dia naik. Sering banget dia naik. Ini paling sering ini. Di tempat anak Batak juga sangat sering dia. Di tempat anak Batak, di tempat Pak Bom, di tempat Bang Jack Sembiring juga sangat sering. Halo Jafar. Ya, selamat malam Bang Pendi, apa kabar? Sehat malam ini? Sehat banget, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Bang Pendi. Ya. Bang Jafar, ya silakan. Jangan suruh aminkan, kan kita beda agama, bro. Udahlah, ayolah, amin lah. Enggak, saya. Iya. Ya udah, ayolah, ayo, silakan apa mau sampaikan, Bang? Apa yang mau Abang sampaikan? Ini tentang apa ini? Belum ada, tidak ada. Apa belum yang ada. Abang mau sampaikan? Iya, betul. Darah Yesus itu suci tidak? Darah suci. Darah kita ya kalau saya mungkin darah kotor ya gitu. Abang darah kotor nggak? Enggak, kita Apa abang maksudnya. darah tinggi? Enggak, maksudnya darah Yesus suci. Iya, pertanyaan abang itu lucu gitu loh. Artinya kamu ini pertanyaan itu. Darah Yesus, di mana ayat Yesus mengakui dirinya Tuhan. Tidak, bukan siapa itu. Siapa suruh kalian beribadah? Berkenaan dengan tubuh manusia, Bang. Siapa suruh kalian beribadah?
Ya. Sebentar, Di mana Yesus sebentar. mengaku dirinya Tuhan, padahal Nabi dia juga tidak pernah mengaku dirinya Nabi, dianggap Bang Nabi, Pendi, kok bisa ya, kayak gini disembah-sembah aku juga, di hostnya? disanjung-sanjung juga nabinya itu, padahal tidak pernah nabinya mengaku Nabi, tidak ada tertulis dalam Al-Quran nabinya mengaku Nabi, disanjung-sanjung, Iya. dipuji-puji. Ngapain? Iya, ayo, Aku coba, nanya coba. dulu. Gini yang Ya, bertanya itu Yesus. yang gini Bang. Bertanya Iya, iya. itu tolonglah yang sedikit apa ya, berkualitas lah gitu ya. Ini Jangan berkualitas tentang darah, jangan Bang, kayak tentang tadi ya. kehidupan. Kenapa Yesus kurus? Ku bilang itu mungkin di Eh. tempatmu kurus. Di gereja Enggak. saya gemuk, gitu kan? Nggak lucu gitu loh. Enggak, bukan begitu. Kan Ini banyak- Yesus sebagai Ini Tuhan orang kan Aceh banyak hadir ya di bawah. Orang Aceh banyak hadir di bawah Bapak Ibu ya. Tanyakanlah tentang keimanan yang wajar dan Tentang ada di keselamatan. kitab. Iya. Memang Keselamatan. kalau darah Yesus bukan tentang keimanan tuh, Bang. Oh, darah Yesus tentang keimanan, darah yang mana? Darah Darah penebus Yesus. kah? Apa nanti kau bilang darahnya golongan darah O, kau bilang pula nanti. Bukan ke situ. Kan darah Yesus kata Abang suci, ya Oke, kan? darah Yesus yang mana lah yang Abang maksud? Yesus yang mana memang lagi ada Yesus? Enggak. Dua-duanya Yesus, ada Yesus Da- 4. darah Yesus yang mana yang Abang maksud? Ada Yesus. Darah Yesus, masa ada Banyak, Yesus? Bang. Masa Yesus? Banyak Bang yang bernama Yesus. Ada Yesus juga yang tidak disalibkan. Ada. Ada Yesus yang pemain bola. Siapa Ada. itu yang tidak disalib? Siapa Ada. yang disalibkan itu? Udah kamu turun aja, Siapa? Yesus nggak Barabas. ada otakmu itu. Nggak ada kualitasnya orang yang Nggak ada. bertanya. Ayolah, Yesus Barabas itu tidak disalib. Halo Erik Ranggung, apa kabar? Aman Medan, aman. Apa? Aman Medan. Saya Islam. Hah? Sejak kapan kau Islam? Yes, saya dari kecil Islam dong. Kenapa masih Islam sampai sekarang? Udah tua juga. Iya, saya ini nggak mau menyembah Tuhan yang salah. Nah, Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Nah, Tuhan yang benar itu ialah penyebutannya ialah Allah Tuhanku. Kalau Oke. Tuhan Yesus berarti ada Tuhan yang lain. Oke. Jangankan yang disembah. Penyebutannya aja sudah salah. Oke, tunjukkan lalu dulu di kitabmu bahwa Tuhan yang benar itu adalah seperti yang kau maksud. Nah, kan kalau kami kan Allah Tuhanku, tahu nggak arti Tuhan Yesus? Arti Tuhan Yesus ialah ada Tuhan yang lain, kawan. Seperti ada Enggak, jangan lari ke Yesus ketika Jangan ditanya. dulu. Ya, ketika ditanya jangan lari ke Yesus. Apa Tuhanmu Yesus? Kan tidak. Gini, tadi kau bilang Allah yang benar, Tuhan yang benar itu seperti apa? Kau jelaskan sama kami. Di manalah itu tertulis. Gitu loh, Erik. Ayo silakan open mic. Halo Erik, open mikrofonmu. Ayolah, Erik. Open mikrofon, Erik. Erik. Ah, jangan-jangan dia lagi ngoceh terus itu. Iya. Erik, open mikrofonmu. Open mikrofonmu. Tunjukkanlah dulu, Erik, di manalah di dalam kitabmu dikatakan bahwa Allah yang benar itu seperti apa? Coba silakan. ada suara Jangan- nggak? Jangan lari ke Yesus. Udah ada. Ada suara nggak? Tuhannya benar ialah dari penyebutannya seperti Allah Tuhanku. Kalau yang namanya Tuhan Yesus, Jangan lari ke Yesus, kamu. penyebutannya sudah Iya, salah. Erik, iya, Apalagi oke. sesembahan. Iya, oke, sebentar, Oke, itu ya. Bang Effendi. Kita deal ya. Kita deal ya. Sebentar dulu, Erik. Tunggu dulu. Tunjukkanlah dulu saya di mana itu ditulis dalam kitabmu. Kan sudah saya bilang. Saya Asumsi. nggak mau menyembahan, saya nggak mau menyembah yang penyebutan ayatnya saja sudah salah. Kasihan. Sudah Tidak, gitu. artinya Kalau sebutan asumsi, sudah betul. salah, apalagi yang disembah. Sebentar, Erik. Kau aman sebentar dulu, pelan-pelan. Artinya kau berasumsi saja, betul? Bukan asumsi, gini ya. Oke. Saya dengerin ya. Sebentar, kalau tidak asumsi tunjukkan saya buktinya di mana itu ditulis dalam kitabmu. Coba Anda buktikan ya. Tahu nggak? Kalau artinya Tuhan Yesus berarti ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh.
Itu maksud dari Tuhan Yesus. Sedangkan Islam menyebut Tuhannya itu Allah Tuhanku. Jadi dari penyebutan aja sudah salah kalian. Apalagi yang disembah. Tidak. Ngerti nggak bahasa? Gini, Saya Erik. ahli bahasa loh. Iya, gini Erik. Ketika kau membuat klaim bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang penyebutannya ini, itu terdapat di mana? Tunjukkan kami dalilnya. Kita itu tahu bahasa dong. Bahasa yang baik itu ialah Oke. artinya. Tidak ada dalilnya? Oke. Tadi Ada Nabi tidak Rom, dalilnya? Ada tidak dalilnya? kita ini orang yang pandai berbahasa. Jadi bahasa udah salah. Tuhan Yesus artinya ada Bapak, Tuhan Roh loh. Oke, Itu maksudnya Tuhan Yesus sebentar. itu. Oke, sebentar. Artinya kamu tidak bisa menunjukkan dalilnya, oke? Benar? Saya itu berdasarkan bahasa Indonesia yang baik. Oke, artinya artinya itu asumsi yang kau bangun di dalam bahasa Indonesia, tetapi kamu tidak punya dalilnya. Oke, sekarang kamu diam, saya tunjukkan apa kata Alkitab Allah yang benar itu, oke? Ini kalau klaim yang benar itu seperti ini, ya. Klaim yang benar itu seperti ini. Allah yang benar itu yang bagaimana? Nah, kalau ditanya dalilnya mana? Mari saya tunjukkan. Ya. Yesus mengatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, siapa? Ya, siapa Engkau itu? Nah, kita lihat. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Artinya Allah yang benar itu adalah Allah yang disebut Yesus atau yang dipanggil oleh Yesus sebagai Bapa. Itulah adalah Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu kalau bukan Bapa, ya bukan yang disebut Yesus Bapa, itu bukanlah Allah yang benar. Artinya itu adalah Allah-Allahan atau Allah palsu atau Allah yang tidak benar. Karena Yesus dengan jelas mengatakan satu-satunya Allah yang benar. Engkau ini siapa? Engkau yaitu yang Yesus panggil Bapa. Ya. Yang Yesus katakan permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Ya. Oke. Nah, jadi siapa Allah yang benar itu? Bapa. Betul. Yang Nah, ini. itu kayak gitu Maka dari itu berargumen. Nabi Rong, saya katakan tadi, kalau penyebutan Tuhan Yesus berarti Kristen menyembah 3 Tuhan, ada Tuhan yang lain. Penyebutan aja sudah salah, apalagi sesembahan. Ngerti nggak bahasa kalian? Tidak, masalah Hakikat penyebutan itu tidak harus ada bahasa, masalah. kawan. Gini Bang Erik, jangan kita lari dulu kepada penyebutan. Karena penyebutan itu tidak pengaruh, yang penting tujuannya Berpengaruh sama. dong. Sebenarnya begini, oke, akibat. sebentar. Kalau kau bilang penyebutan itu berpengaruh di dalam Quranmu atau di dalam pengajaranmu, nabi yang akan diutus adalah bernama Ahmad, bukan Muhammad. Artinya bukan Muhammad nabimu, tetapi Ahmad. Ya, Muhammad itu namanya juga Ahmad dong. Penyebutannya saja sudah salah, bagaimana kau bisa bilang benar? Dia itu punya namanya juga Ahmad, bukan Muhammad. Muhammad Gitu ya. atau Ahmad, penyebutanmu sudah salah. Dia itu 2 nama, kawan. Mana ada sejarahnya dikatakan dia 2 nama? Kalian itu nggak ngerti agama. Nah, Gini ya, dengarin saya sebentar, ngomong, Erik. dengarin saya ngomong. Nabi Rong, dari tadi kamu terusnya ngomong ya, giliran saya ngomong dong. Boleh nggak? Boleh Ya, nggak? kamu nggak bawa dalil soalnya, modalnya Saya punya modal dalil cuma nih. asumsi. Saya punya dalil. Saya bawa Tadi- dalil nih, saya bawa dalil nih. Oke. Rong, tadi kamu mengatakan ya, dengerin nih saya. Dari kamu mengatakan ada nggak di dalam Al-Quran Muhammad mengaku Nabi, betul kan? Pertama satu-satunya Allah yang benar dulu. Yang mana nih Allah yang benar? Allah menjadi Allah, bukan di Yesus Tuhanku, itu salah, penyebutan salah itu. Mana Allah yang Penyebutan salah. benar? Gini ya, tadi kamu mengatakan di mana Muhammad mengaku Nabi dalam Al-Quran gitu kan? Betul nggak? Mana ada ku bilang di mana Muhammad mengaku Kamu Nabi? mengatakan tadi. Tidak, kamu tadi bilang penyebutannya saja salah. Artinya kamu bisa salah. Sekarang begini. Masalahnya gini kawan. Masalahnya gini. Yang kita bicarakan maka itu kamu dengan menyamakan.
dengerin, kamu jangan menyamakan Yesus dengan Muhammad. Kalau kalian membandingkan Yesus dengan Muhammad, berarti level Tuhan kalian cuma sebatas manusia. Begini, Masa Eri. Tuhan cuma dibandingkan dengan manusia? Sebentar Di dulu, mana Eri. letak keesaan Sebentar Tuhan dulu, Eri. dibandingkan dengan Muhammad? Dengarkan. Itu. Yang saya perbandingkan bukan oknumnya, bukan orangnya, tetapi persamaan penyebutannya. Kau Iya. tadi ambil poin, sebentar dulu. Kau bilang kalau penyebutannya saja salah, itu berartinya sudah tidak benar. Sekarang di dalam kitabmu dikatakan bahwa nabi yang akan datang itu bernama Ahmad. Sedangkan kalian mengakui nabi kalian adalah Muhammad. Artinya penyebutannya saja kalian sudah salah. Bagaimana kau bilang itu adalah nabi yang benar? Oke. Penyebutan, Yang saya kita bicara penyebutan. Dengerin kawan, dengerin. Yang saya bicarakan ialah mengapa kalian membandingkan Tuhan dengan manusia. Artinya Bukan poinnya ke situ, poinnya penyebutan, Abdul. Oke, yang masalahnya ini kawan, Muhammad itu cuma manusia, sedangkan Yesus Tuhan. Oke, sekarang begini. Erik, Erik. kamu jawab ya. Yesus manusia apa Tuhan? Erik, open mikrofonmu. Yesus itu Tuhan apa manusia? Jangan sama-samakan. Dia itu Tuhan. Nanti dia ngomong, Yesus kan manusia, dia bukan Tuhan. Ketika kita ingin samakan Yesus dengan nabi dia, tidak boleh sama-samakan. Itu enggak apple to apple. Yesus itu kan Tuhan katanya. Tapi nanti disanggah lagi Bapak Ibu, dia sangka lagi Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Dia aja lahir katanya. Nah, ketika kita samakan, jangan samakan. Yesus Tuhan kata dia. Mana yang betul? Abdul. Dia tadi bilang Allah yang benar. Saya tunjuk dalilnya. Dia tidak punya dalil. Dia cuma modal congor dan asumsi. Saya punya dalil jelas. Satu-satunya yang benar itu cuma ada di Alkitab. Erik, kalian ya dengar mengaku Yesus Tuhan ya. Bukan, kami nggak mengaku dia Tuhan, dia memang Tuhan, ya. Tanpa pengakuan kami, dia Tuhan. Oke, bentar. Kamu bentar biar enak ngomongnya. Kami tidak mengaku dia Tuhan. Tanpa pengakuan kami, dia Tuhan. Oke, Erik. Nah, yang tidak mengakui dia Tuhan itu kalian. Kalian bilang dia manusia. Nah, sekarang ketika kami buat perbandingan, bagaimana kuasa Yesus? Dan kami meminta kepada kalian, apa kuasa nabimu? Lalu kalian bilang, kamu bilang, jangan bandingkan, dia itu Tuhan. Tidak, sebentar dulu, kita urut pelan-pelan, Erik. Kalian yang menganggap Tuhan, yang saya bicarakan ialah kalian telah membandingkan Tuhan yang kalian sembah dengan manusia. Tidak gini, kita urut pelan-pelan. Tadi kau bilang, sebentar Erik, pelan-pelan Erik, santai aja. Tadi kau bilang bahwa kalian udah pasti salah karena kalian penyebutannya saja sudah tidak benar. Itu poin yang saya ambil. Poinnya adalah penyebutannya salah, artinya semua salah. Sebentar dulu. Lalu saya bilang di dalam kitabmu, di dalam pengajaranmu bahwa nabi yang akan datang bernama siapa? Ahmad, bukan Muhammad. Lalu kenapa kalian mengakui Muhammad yang sebagai nabi? Harusnya Ahmad, bukan Muhammad. Penyebutannya saja kalian sudah salah, artinya kalian sudah tidak benar. Ya. Saya balikkan sama Anda seperti itu. Udah, saya ngomong ya, udah. Udah, coba bagaimana menurutmu? Nah, gini ya. Karena saya ngomong begitu, ialah dua kawan. Dua macam. Yang saya masalahkan ialah saya enggak masalah karena Muhammad itu cuma manusia. Sedangkan Tuhan yang saya bicarakan adalah sesembahan, bukan nabi. Sesembahan. Jadi sebentar. Kau standar janda. Maka dari itu jangan kalian telah membandingkan Tuhan kalian sendiri dengan manusia. Artinya level Tuhan kalian itu cuma rendah, cuma sederajat manusia. Levelnya cuma sederajat nabi. Nah, inilah yang nggak saya suka, Erik. Inilah yang nggak saya suka. Jangan ketawa lah. Jangan ketawa. Nangis kau nanti ku bikin. Kalau ku ikutin nanti nangis kau ku bikin. Nggak bisa ketawa. Kamu yang nangis, kamu yang nangis. Ini sebentar. Dari tadi kita berbicara adalah tentang
penyebutannya saja sudah salah. Artinya kalau Quran mengatakan dia Ahmad, haruslah kalian memanggilnya Ahmad. Tetapi kenapa kalian memanggilnya Muhammad? Gini ya, kalau membandingkan itu Tuhan sama Tuhan, Nabi sama Nabi. Bukan, saya tidak membandingkan oknumnya, Abdul. Udahlah, nggak paham kau payah kau. Tadi nggak paham kau lari kau ke sana. Dari tadi kau nggak paham. Nggak paham. Buang-buang waktu. Lempar babi kepada mutiara itu namanya, Bang. Lempar babi kepada mutiara ya? Lempar. Pastor Cuto, bagaimana ini? Ya. Aduh. Ya maka kita bersyukur, kita iman bukan kumpulan orang-orang yang ria. Kalau dia bukan agamanya Kristen, tidak belajar agama Kristen, tapi sok menafsirkan tuh sok tahu, belajar dari guru-guru yang salah, yang tidak pernah ke Palestina, yang tidak pernah ke Israel, tidak pernah ke TKP, tempat kejadian peristiwa, tapi lalu mengarti-artikan, itu ria namanya. Karena itu kita bersyukur, iman kita tidak dididik untuk ria. Kita punya dalil, Mazmur 135 ayat 15, bahwa manusia itu cenderung sama seperti sesembahannya. Jika kemudian adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Jika adab itu tidak ada, langsung mengarti-artikan, mengolok-ngolok orang Kristen itu bengkok, lalu mengarti-artikan sendiri, itu nanti kita juga berpikir apakah sesembahannya juga tidak ada adab. Karena kita punya dalil untuk itu, Mazmur 135. Karena itu selama dengan rendah hati, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Selama dengan rendah hati dan bertanya, itu luar biasa. Namun mohon tidak melakukan dua hal. Pertama, mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Itu utangnya jadi banyak nanti. Yang kedua, mohon tidak menganggap orang Kristen atau agama Kristen adalah agama yang bengkok, sehingga perlu diluruskan. Agama ini tidak bengkok, agama ini resmi di negara NKRI ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau menganggap bengkok, berarti nanti menjadi anti NKRI. Kita bersyukur, kita bukan kumpulan orang ria. Demikian, Pendi. Siap, Pastor. Pastor, siap. Oke. Ya. Lanjut, Bang. Selamat malam, Bang Pendi Shalom. Aceh. Shalom Pak Uli, shalom Bang. Malam Pak Uli, shalom Pak Uli. Bang Pendi Aceh, saya tadi mendengar Bang Pendi Aceh bilang bahwa tidak ada pengakuan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Apa betul itu, Bang? Iya, coba adakah? Enggak, betul enggak itu, Bang? Saya tanya Bang Pendi Aceh. Iya, saya tanya tadi seperti itu. Oh, berarti Bang Pendi Aceh tidak membaca ayat Al-Ahzab 40. Nah, mana ayatnya? Saya buka ya. Ya. Al-Ahzab 40. Tolong dibacakan dengan keras ya Bang Pendi Aceh. Siap. Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab 40. Al-Ahzab 40. Al-Ahzab 40. Ya. Oke ya. Makana Muhammadun aba ihadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Allah mengetahui segala sesuatu. Di mana Muhammad mengakui dia nabi? Dari situ. Mana? Itu perkataan Allah kan? Itu perkataan siapa? Enggak, itu perkataan siapa, Pak? Itu perkataan siapa? Ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Lah. Lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Coba baca yang benar, Pak. Coba baca lagi. Yang benar. Itu perkataan siapa kepada siapa? Ini firman Allah yang diterima Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dikabarkan kepada manusia bahwa ia adalah penutup para nabi, kan begitu. Ini bukan Suyono, Al-Ahzab bukan itu Gadrun, bukan 33 ya? Ilham yang terima ini, yang terima Nabi Muhammad. 33 berapa? Kalau Bang Pendi yang 40. terima ini, mungkin kemungkinan bisa dikatakan itu Nabi Muhammad bukan nabi. 40. Kalau Bang Nabirong yang enggak, yang saya tanyakan mana dia mengakui dirinya nabi dalam Al-Qur'an. Ini tidak dijelaskan oleh Allah. Enggak, ini kan bukan perkataan dia. Ini bukan perkataan dia Siapa ini. yang menyampaikan ini, Bang Pendi?
Saya nggak Apakah tahu. perkataan Muhammad ini? Sang menyampaikan ayat ini siapa, Bang Enggak, Freddy? pertanyaan saya ini perkataan Muhammad bukan? Iya, ini siapa yang menyampaikan ayat Enggak, ini perkataan Muhammad apa perkataan Loh, Allah? Bang Fendi nggak mau jujur. Bukan, Siapa saya yang tidak mau jujur. menyampaikan ayat ini? Yang Makana menyampaikan Muhammadin. Ini apakah perkataan yang siapa? menyampaikan ini namanya Tony? Oke, apakah yang oke. menyampaikan Mari kita jawab. namanya Mari kita Mari kita ulas, mari, Pak. Kita mari ulas kita ya baca. pelan-pelan. Ya, Ya. saya akan bacakan biar penonton yang menilai ya. Iya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Oke? Muhammad Itu dulu. Ah, sampai Ya. situ dulu. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Ini pemberitahuan dari siapa ini? Kepada siapa? Pemberitahuan dari siapa dan kepada siapa? Nabi Di mana Muhammad pengakuan menyampaikan Muhammad kepada- di situ? Ini kan Nabi Muhammad yang menyampaikan. Bukan Siapa? Loh, Penyampai ayat Al-Quran Muhammad siapa? itu, Coba saya tanya, Muhammad Bang Fendi. itu bukanlah Ya, saya tanya. bapak. Bentar, Bang, kasih saya kesempatan. Yang menyampaikan ayat Al-Quran siapa, Bang? Tomo kah? Suryono Yang menyampaikan kah? ayat Al-Quran. Bapak Yang menyampaikan jelaskan saja. ayat Al-Quran itu Jibril Bapak kepada jelaskan Muhammad. saja. Itu yang mengutus itu malaikat Jibril. Ya. Bentar Bang Sampai Fendi, kepada bentar Bang Nabi Fendi, Muhammad. bentar Bang Fendi. Jujurlah Oke, Bang Fendi, siapakah Izin. yang menerima ayat Al-Quran ini? Oke. Jadi siapa yang mengatakan ini, Pak? Ya ini kan firman yang disampaikan pada Nabi Muhammad, lalu disampaikan pada sahabat-sahabatnya. Ya, yang mengatakan Muhammad itu siapa? Muhammad Allah. apa Allah? Allah yang mengatakannya. Nah, Allah Ya. kan, bukan Oke. Muhammad kan? Sebentar, Ya siapa? sebentar. Utusannya Allah siapa? Ayo, kalau gitu. Iya, sebentar. Oke. Ayo. Ini Allah mengatakan ya. Ini kita ngomong nih, Pak. Nih ya. Iya. Allah mengatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Kamu ini siapa, Pak? Kamu Di itu antara manusia. kamu ini siapa? Kamu itu manusia. Artinya Allah berbicara kepada siapa? Allah berbicara kepada manusia. Katanya kepada Muhammad. Gimana? Mana yang Loh, benar? ini yang menyampaikan Nabi Muhammad, konteksnya ingin memberitahu kepada manusia. Oke. Begitu. Berarti gini, Pak. Nabi Rong mengatakan Nabi Rong bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, seperti itu. Saya yang mengatakan seperti itu. Bukan, Allah ini yang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Oke. Jadi ini yang mengatakan Muhammad apa Allah? Siapa yang menyampaikan ayat ini kalau bukan Nabi Muhammad? Oke, Muhammad yang menyampaikan. Jadi Iya. Tapi bukan perkataan Jadi Muhammad kan? Muhammad mengatakan begini, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Begini ya, saya bacakan ayatnya ya. Ini Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, surat Al-Ahzab 40. Nabi Muhammad menyampaikan, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak di antara seorang laki-laki di antara kami. Nah, itu perkataan siapa Tapi itu? Ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini ditegaskan oleh Allah. Wah, ini rencananya perkataan Allah kan? Ini dulu. Jadi ini Iya. Allah yang Siapa mengatakan. yang ditegaskan sebagai nabi di sini? Penutup nabi, ayo. Mana Yang bukan dikatakan ditegaskan oleh nabi? Allah siapa? Tidak ada dia dikatakan. Kalau dia dikatakan adalah rasul, Pak. Loh, rasul dan nabi sama ini, Pak. Enggak. Bagaimana Fungsi rasul rasul apa? dan Fungsi nabi apa? Dia Nabi dikatakan itu dia menerima adalah wahyu utusan. untuk Tetapi dirinya. kalau utusan sudah tentu nabi kalau di dalam keimanan Islam, Pak. Ya, itu tidak Enggak, bisa saya lama dalam Islam. Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. untuk disampaikan. Iya, itulah maksudnya. Ya, itu. Itulah maksudnya. Setelah Ya, dia jadi menerima wahyu makanya untuk saya dirinya, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Makanya saya ingin ketegasan dari Itu Bang Rasul. Fendi. Oke Nah, lah, di saya sini menghargai. bukan Bang perkataan Fendi. Muhammad. Ini Saya perkataan menghargai. Allah, bukan Iya, perkataan saya- Muhammad. Kamu jangan membodohin orang. Ini bukan perkataan Muhammad, ini perkataan Allah. Begini, Ya. Bang Fendi. Muhammad Saya ini menghargai ini keimanannya ini misalnya Bang nih. Fendi. Ini saya ingin mengajak kamu berpikir dengan Enggak, akal tidak. yang Saya sehat. ingin ketegasan dari Pak Fendi. Enggak, saya Siapa ingin yang mengajak kamu menyampaikan? untuk berpikir dengan akal yang Yang sehat. menyampaikan ayat ini siapa, Misalnya, Pak? Ayo, ini jangan misalnya, malu. dengar dulu, diam Siapa yang sebentar ya. siapa yang Diam sebentar ya. Ini misalnya, Allah berkata kepada kita semua, ada berapa orang kita di sini? 1, 2, 3, 4. Ya, 5 orang. Bang Fendi Allah siapa berkata yang kepada kita, menyampaikan ayat itu? kepada Bang kita Fendi, berlima. jangan main Dengar video, nggak dulu, fair lah. Masa dengar harus main dulu. Coba siapa Bang Allah Fendi yang berkata menyampaikan itu? Allah dengar dulu. Allah Enggak, yang berkata menyampaikan kepada ayat itu kita. siapa? Saya ingin ketegasan dari Bang Fendi, mantan Islam. Apa? Siapa yang menyampaikan ayat ini? Al-Ahzab 40. Yang berkata di sini Jibril. Allah. Yang berkata Yang di sini Allah. menyampaikan Yang ayat itu berkata siapa? Allah. Yang menyampaikan Yang kepada berkata di manusia? sini Allah. Iya, yang menyampaikan untuk manusia siapa? Yang menyampaikan Yang untuk manusia ditegaskan. Jibril pertama sekali. Lah, yang untuk manusia ini
Manusia Oh, ya, menyampaikan kepada Jibril. manusia ini siapa yang Jibril. menyampaikan ke Allah manusia ini? Allah menyuruh Ya kan? Jibril. Ya kan? Dengar dulu. Ya kan? Dengar Ini dulu. siapa? Masa Jibril langsung mengatakan pada manusia? Oh iya dong. Kan Muhammad Nah, di manusia. sini kan terlihat ini Muhammad manusia apa berkuasa bukan? di antara kalian. Muhammad manusia apa bukan? Muhammad manusia apa bukan? Manusia. Berarti Manusia. ya, berarti kan kepada manusia. Ya, siapa yang menyampaikan ayat ini? Jibril. Saya tanya. Jibril. Dari Jibril. mana Jibril? Coba. Dari Mana? Allah. Mana dikatakan di situ Jibril menyampaikan pada manusia? Mana? Lah, kamu bilang Muhammad bukan Ada manusia. nggak di situ? Muhammad manusia apa bukan? Kayak gitu, enggak sebentar Bang Pendi, bentar. Jangan kayak gitu. Artinya kalau abang Enggak, mau nanya makanya kayak Bang gitu, Pendi nggak fair. Kalau Bang Pendi Sebentar. mantan Kalau Islam, abang tentu Bang Pendi tahu bahwa penyampai gini, ayat kalau ini abang adalah Nabi mengatakan Muhammad. begitu, di Saya mana tahu. dikatakan Semua Tapi isi saya sekarang Al-Quran lebih yang kritis. menyampaikan itu Nabi Muhammad, gitu loh Bang. Bukan. Ini perkataan Allah, bukan perkataan Nah, yang Muhammad. menyampaikan saya tanya yang menyampaikan. Yang menyampaikan Jibril. Jibril berbicara kepada manusia, Jibril itu kepada utusannya- Muhammad. utusan Muhammad pembawa baru wahyu. berbicara kepada orang banyak. Jibril itu Dengar. membawa wahyu dan Kamu disampaikan makanya saya kepada bilang Nabi dari tadi Muhammad. kritis ya. Pertama Enggak, Bang Pendi sumbernya dari bohong, Bang Allah. Pendi bohong. Coba, ayo jujur, semua Dengar dulu, orang- kamu diam. Dengar dulu. Sumber utamanya Jangan dari main mute, Allah. Bang Pendi. Dengar Tolong yang berat, dulu. jangan main mute. Enggak, Makanya bisa dengar dulu dulu. ketegasan. Diam dulu, Dari mana ini Koran. Jibril yang mengatakan ini Jibril dari mana? Jawab, ini mau dijawab. Enggak, Diam ini kan dulu enggak jujur kan lah. kalian kan? Enggak jujur, Dengar enggak dulu. fair kalian Diam ini. dulu mau Di dijawab. mana? Kau mau Lihat dijawab dalilnya. apa enggak? Ayat Nih, ini kau dikatakan dibawa oleh Jibril dulu kepada biar kau manusia, dengarkan. tunjukkan dalilnya. Kau dibawa dulu biar kau dengarkan. Nanti kau naik lagi. Kau dibawa dulu. Iya, silakan jelaskan. Sumber utama ayat ini itu dari Allah. Allah tidak pernah berbicara langsung kepada baginda. Itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Lalu Allah mengutus Jibril untuk berbicara kepada seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad. Ya. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang banyak. Nah, sebelum Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang banyak, Nabi Muhammad tentu menyampaikan kepada sahabatnya, kepada orang yang ada di sekitarnya. Ini bukan kalah turunin, dia nggak mau dengar kita bicara. Sumber ayat ini Dia nggak mau. dari mana? Sumber Naik ayat lagi ini kau, dari naik Allah. lagi. Ya, sumber ayat ini dari Allah. Nah, Allah suruh Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad. Lalu Muhammad menyampaikan kepada sahabat untuk ditulis. Setelah itu dibaca oleh orang banyak. Begitu loh. Tetapi ini bukan pengakuan Muhammad. Bukan. Ini pemberitahuan daripada Allah. Mana dia? Ayo, naik lagi. Naik lagi. Lo Muslim nggak tahu toh tentang soal ini. Ini kan udah jadi tradisi Islam toh. Betul. Naik, mana dia? Naik Naik lah. lagi. Kok malah kok aneh malah dia nggak tahu gimana? Dia nggak tahu apa dia nggak terima ini? Tidak kritis dia, Pak. Enggak terima. Iya, Kita belum Muslim temukan semuanya ayat dalam tahu Al-Quran. loh. Allah berbicara langsung kepada baginda. Belum. Oh ya betul. Ya. Betul. Nggak ada. Tetapi kita ada kita temukan ayat Allah berbicara langsung tidak melewati Jibril kepada Isa Al-Masih. Ya. Seperti Betul, Allah bertanya kepada Isa, "Wahai Isa, apakah engkau mengatakan bahwa menjadikan aku dan ibuku 2 tahun. menjadikan dua Tuhan. aku dan ibuku adalah Iya. Tuhan?" Nah, ini Allah berbicara langsung kepada Isa. Dan Allah saya belum temukan ayat dalam Al-Quran Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, kita mau jelaskan dia tidak mau dengar. Nah, dia tidak kritis. Makanya almarhum Buya Syakur Yasin berkata apa? Ayo kita berpikir dengan kritis, dan jangan takut murtad. Jangan tahu murni. Tapi sebetulnya kalau dianalisa, tapi sebetulnya kalau dianalisa lebih jauh juga itu ada logical fallacy kalau memang itu dipaksa harus pengakuan sang nabi kan gitu. Tapi lanjut dulu nanti Ya. melebar. Iya Pak, nanti ada kata dia di sini Pak. Betul. Ada melainkan dia adalah. Nah ini nanti akan bertabrakan Pak, yang sama yang Nah, itu tadi. dia makanya. Iya makanya. Betul. Oke, Bang Ibad, selamat malam, silakan. Ya, selamat malam. Ya. Iya,
selamat malam. Apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. Mau dilanjutkan. Muslim, Iya, Kristen? ini saya baru masuk ini. Belum Muslim, tahu Kristen? pembahasannya apa ini. Oh, siap. Oh. Silakan Bang, Bang Nabirong. Iya, Islam, Bapak Islam, Kristen toh? Bang? Islam. Islam. Oke, tadi sebenarnya karena orang lain yang bertanya akhirnya terjadi pertanyaan gitu. Tapi udahlah di skip aja lah kalau menurut saya. Apa yang mau Abang sampaikan naik Bang? Udah ada belum? Belum ada. Belum ada, saya masih mencerna ini apa yang dibahas. Oke, kalau gitu nanti Abang naik lagi Oh, biar iya deh. gantian dulu gimana Bang? Nggak Oke, apa-apa nggak ya? apa-apa. Ya, Abang saya turunkan supaya nggak kemana-mana di bawah ya. Oke. Oke Bang, ya ditunggu dulu nanti kalau udah dapat baru naik ya. Iya, iya. Oke, siap. Naikin lagi Bang, siapa yang mau dinaikin? Yang Muslim ada mau dinaikin? Sebentar, si Amza dari tadi ya. Amza Situmorang, ya siap. Selamat malam Bang. Halo, shalom Bang. Iya, shalom. Oh, shalom Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan Abang? Aku cuma mau sampaikan sama Abang ini, Pendi Aceh ini kan. Karena di pengalamanku lama di Aceh, tahu bagaimana karakter di sana, tahu jiwa-jiwa di sana, tahu semua lah. Jadi aku harap Abang ini lebih dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil di sana, sama-sama orang Aceh kan gitu. Soalnya Amin, susah amin, di sana. Jadi menyampaikan firman Tuhan itu harus betul-betul dengan harus yang sabar gitu Bang. Yes. Apalagi pengikut Abang ini kan orang Aceh semua. Terus nanti yang naik kan pasti orang Aceh semua. Iya. Jadi aku tahu karakter orang Aceh dan sampai ke Sabang aku udah jalani. Jadi aku berharap Oke. sih Tuhan Yesus memakai Abang ini, kalau mana yang belum dipahami, naikkan yang ini yang udah apa gitu. Itu aja sih pesanku Bang. Ya, siap Abangku. Ya, terima kasih banyak. Ya, nah kami butuh doa dari Abang lah supaya Indonesia dijamah Tuhan, supaya Aceh dijamah Tuhan. Gitu Bang ya. Oke Bang, oke Siap Bang. ya, terima kasih Abang ya. Saya tunda supaya nggak kemana-mana ya. Thank you. Tuhan berkati. Selamat malam. Aduh, Aki. Aduh, Pak Muhammad sudah lama nggak hadir. Open kameranya dulu. Iya. Sudah rindu saya sama Bapak ini. Pak Nabirong, selamat malam Pak Nabirong. Selamat malam Bapak. Aduh, Pak Mahmud, Pak Mahmudin. Ini. Ya. Open kameranya. Kita semua rindu sama Bapak. Wah, ini nggak pakai baju ini. Wah. Ya udah nggak apa-apa. Saya pakai baju dulu ya, boleh? Ya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa, kita kan sama merasa gitu ya. Sesuai juga yang Bapak Cipto Junaidi cerita ini kan, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah diakui namanya keyakinan itu ya, yang enam keyakinan di negara kita kan gitu ya, Kristen lainlah dari Islam. Saya di sini ingin sambil belajar tahu tentang Kristen kan. Jadi yang pertama kan macam Pak Pendi sudah kenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu Pak Pendi ya. Jadi di situ kan ada aturannya, misalnya kalau Islam Pak Pendi kan juga tahu, setelah mengucap 2 kalimat syahadat ada salat, ada bayar zakat ya gitu ya, berpuasa, naik haji, itu anjurannya, dan disertai rukun iman, keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, ya, kepada kadar baik, kadar buruk, ya gitulah selanjutnya.
Jadi ingin saya tanyakan kalau boleh ya Pak Nabirong ya, bagaimana aturan-aturan Kristen kita diajarkan gitu. Misalnya tahu saya gitu di hari Minggu ke gereja kan gitu. Dalam hal ibadat lain apa-apa aja gitu Pak Pendi. Bang Pendi bisa atau siapa mau menjelaskan silakan. Ya lebih luas mungkin Pak dari Nabirong boleh juga. Atau Pak Cipto mau menjelaskan Pak aturan apa dalam ibadah orang Kristen dan bagaimana? Boleh, salam kenal ya Kak Mahmudin. Ya. Luar biasa, selama dengan rendah hati dan tulus itu sangat luar biasa ya. Tapi selalu kami sambut dengan dua hal. Pertama tadi mohon tidak mengolok Tuhan Yesus. Kadang pertanyaan lain ada yang seperti itu karena membuat utangnya lebih banyak. Juga mohon tidak menafsirkan sendiri kata jadi atau berarti, karena berarti menganggap agama ini tidak baik. Nah, tapi sejauh ini Kak Mahmudin adalah luar biasa, rendah hati, kita salut. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada aturan-aturan, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 23 ayat 27. Intinya begini, iman Kristen itu bukan tata tentang untuk keriaan, tentang aturan ini salah, itu salah, makananmu salah, ada minyak babinya, maka haram. Bajumu salah, sujud sembahmu salah, maka kena hukuman. Jumlah amalanmu salah, jumlah pahalamu kurang, ataupun jumlah sumbanganmu keliru, itu tidak. Maka Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang menegakkan aturan seperti itu di atas Tuhannya, saya tidak bicara agama Anda, tetapi saya berbicara tentang apa yang tercatat. Maka mereka seperti kuburan. Kata kuburan dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan orang-orang yang ria. Kuburan itu artinya apa? Nampak putih dilabur di depan. Kata kuburan dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu merasa putih tapi dalamnya penuh kebusukan. Itulah orang yang pola pikirnya tentang aturan-aturan. Di kami tentu ada aturan-aturan, tetapi bukanlah itu menjadi rincian sebagai keutamaan. Keutamaan kami adalah Roma 10 ayat 9-10, yaitu mengaku dengan sepenuh hati, bukan seperempat hati, bukan separuh hati. Kalau separuh hati itu berarti masih ria. Separuh karena karya penebusan dari Sang Suci, yang separuh karena merasa punya modal, bisa membayar sendiri dosanya. Dalam iman Kristen, manusia kalau bisa membayar sendiri dosanya, itu berarti ria sekali. Jadi aturan-aturan tidak ada. Kami tidak ada. Misalnya demikian. Kumpul setiap hari Kamisan atau Jumatan atau Sabtuan. Saya tidak bicara agama Anda. Maksudnya kumpul di hari apapun tuh. Mingguan, Seninan, Jumatan. Lalu kemudian antar umat lalu saling menilai, wah kamu makanannya salah nih, wah sujudmu kurang bener, wah janggutmu kurang panjang, atau bajumu kurang putih nih, ataupun kurang panjang, ataupun segala aturan itu tidak ada. Manusia itu kan sudah capek cari nafkah, pria itu kan capek, wanita juga capek melayani suami, melayani keluarga dari pagi sampai malam, itu capek. Sudah capek lalu kumpul di waktu Kamisan atau Jumatan atau Sabtuan, lalu saling dinilai-nilai oleh seumatnya. Tambah lebih capek lagi, letih lesu itu. Makanya Tuhan Yesus berkata kebalikannya, berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 dalilnya di sana. Beda konsepnya dengan meninggikan, gak ada dari Tuhan Yesus, ini kamu salah nih, ini sunatnya ini salah, ini harus berapa kali sujudnya, harus ini. Tidak ada seperti itu. Karena itu dikatakan Roma 10 ayat 9 tadi, percaya dengan sepenuh, tidak boleh separuh. Kalau separuh berarti ria. Lalu kemudian Matius 23 ayat 27, jangan seperti kuburan, merasa perbuatan atau aturannya paling benar, menilai orang lain, tapi tidak sadar dirinya sendiri itu penuh dengan keriaan kebusukan. Lalu Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu waktu ibaratnya letih lesu, mungkin karena waktu Kamisan, Seninan, Jumatan, atau Rabuan, atau Sabtuan, Mingguan, atau hari apapun Selasaan, pas kumpul dihakimi oleh saudaramu, maka Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu itu tadi, berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagi kami cukup satu, percaya dengan sepenuh hati bahwa keselamatan bukan karena modal dari kami sendiri. Tidak boleh pria merasa adil, bisa membayar sendiri hukuman dosanya. Merasa adil itu berarti ria. Adil hanya milik Allah. Apalagi merasa adil lalu boleh kawin 10 atau 4 atau 5, ataupun, saya tidak bicara agama Anda. Ini apa yang tercatat dalam iman Kristen. Bukankah adil itu adalah milik Allah? Bukankah itu sindiran kepada orang-orang yang ria? Kalau kamu merasa adil misalnya boleh kawin banyak. Lalu pria itu merasa dirinya adil sehingga kawin banyak. Padahal adil itu hanya milik Allah.
Nah, sebab itu dalam iman kami orang-orang seperti itu berarti adalah yang ria. Dari iman kami semudah itu aja. Percaya sepenuh hati, aturannya satu utama untuk keselamatan. Percaya sepenuh hati, bukan karena KTP-nya. Demikian, Kak Mahmudin. Halo Pak Mahmud. Oke, Pak Mahmud. Pak Mahmud. Begitu penjelasan daripada Pastor Cipto. Oke, Pak Mahfud, silakan. Open mikrofon, Pak. Mikrofonnya mati, Pak. Mic-nya Pak, mic-nya dibuka dulu. Mic-nya Pak, bukan kameranya. Oh iya, maaf. Terima kasih sekali Pak Cipto. Terima kasih. Cuman saya kan ada mengikuti film Yesus. Ketika itu saya pelajari, memang tertarik. Ada ungkapan di situ kepada sahabat yang 10 sahabatnya, 10 perkara di situ. Cuman tidak begitu saya hafal. Cuma yang saya lihat gini, apa catatan itu? Jangan berjudi, menipu, mencuri. Ajakannya itu berikanlah kepada orang tak pernah memberi akan kamu. Saya nilai itu baik sekali memang. Cuman yang lainnya nggak hafal saya. Tapi saya nilai dari segi itu memang itu benar itu bagi keyakinan Kristen, ya kan. Cuman bagi kami ada aturan. Kenapa ada aturan? Ketika berbuat kesalahan ada sanksi. Jadi ketika pelanggaran tidak disangsikan, maka orang tersebut merajalela berbuat. Dikasihlah hukum. Itu menurut keyakinan Islam. Cuman bagi saya enggak pro kontra sama agama keyakinan lain, tapi saya hargai itu Pak Pendi ya, Pak Nabirong, Pak Cipto. Kita bangsa Indonesia yang punya kerukunan, kan begitu Pak ya. Itu aja. Cuman saya kurang suka memang kalau orang kita aja nggak begitu paham tentang Islam. Cara menjawab orang pihak Kristen pun ya begitu aja kan, nggak ada penjelasan. Cuman apapun yang kita mau pihak Islam tentang Kristen tidak mungkin, karena memang keyakinan orang Kristen tetap Tuhan Yesus kan gitu. Walaupun proses cara pemahaman itu memang beda-beda. Udah, inti yang kemarin itu saya pernah dengar dari Pak Nabirong, salah satu pemirsa itu mengajak orang Kristen itu sudah banyak yang dipengaruhi setan ya, yang di kuburan katanya. Itu saya tertarik juga. Mungkin ya mudah-mudahan Pak Pendi sama Pak Nabirong memberi pencerahan. Jadi janganlah sama kita syirik gitu ya. Nggak percaya kepada Tuhan ya. Itu saya kagum sama Pak Nabirong sama Pak Pendi Aceh ya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Cuman kita sama Islam kan beda. Nggak apa kita lawan-lawan kan? Iya, siap. Ya, kita saling menghargai karena sebangsa Indonesia kita. Maka alirnya satu aja kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sudah memiliki keyakinan masing-masing punya Tuhan, maka lahir rasa kemanusiaan, keadilan, dan yang beradab. Itulah yang tabir-tabir tadi kan kurang adab. Jadi saling bertengkar ya. Tidak ada adab itu kurang sopan. Jadi menghargai, menghormati sesama kita. Itu aja. Terima kasih Pak Pendi, Pak Nabirong ya. Ya, Pak Mahmud, sebentar, saya tambahkan satu sedikit. Boleh. Jadi ketika ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus ya, di dalam Bapak nanti boleh cari nanti di Injil Lukas ya, Lukas 10 Pak ya. Dikatakan, Guru, apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ada itu ya. Orang-orang ahli Taurat ini bertanya seperti itu kepada Yesus kan? Nah, Yesus saja menjawab seperti ini.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukumnya, ya kan? Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu Pak yang diajarkan kepada kami. Nah, itulah hukum yang paling utama yang Yesus ajarkan kepada kami. Nah, itulah makanya ahli-ahli Taurat mencoba Yesus bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu yang Yesus ajarkan. Seperti itu, Pak. Oh ya. Oh berarti di Taurat ada juga itu ya? Ya, jadi itu merangkum apa yang Bapak bilang tadi. Berikanlah kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang Bapak bilang tadi itulah, gitu kan? Oh ya. Oh, itu ajaran di. Nah, ada di Injil Lukas itu, Pak. Yesus mengatakan ada di Injil Lukas, ada juga di Taurat, Pak. Kasihlah Tuhan Allahmu. Berarti Taurat sama Injil sama, Pak, gitu ya? Itu adalah penerusnya daripada Taurat, Pak. Karena Taurat itu adalah ajaran yang langsung diajarkan kembali sama Yesus. Karena Yesus memenuhi nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama itu, kitab para nabi. Seperti itu, Pak Mahmudin. Oh ya, terima kasih sekali. Ya, Pak Mahmudin. Oke, Pak Mahmudin. Dari tadi Pak Mahmud sudah menunggu nih. Oh ya, silakan. Sebentar saya tambahkan sedikit. Oh ya, silakan Pak. Ya, Kak Mahmudin luar biasa. Ya, saya tambahkan dikit aja. Tadi karena konotasi pertanyaan yang pertama itu biasa orang lain ya, bukan Kak Mahmud. Tadi Kak Mahmudin di pertanyaan pertama juga begitu. Kadang mengolok kekristenan itu enggak lengkap, enggak banyak aturan seperti kami kalau tentang cuci tangan, kaki, ataupun misalnya pas zakat ataupun apa, itu semua diatur. Kalau kami ini semua diatur. Nah, konotasi penjelasan itu ke sana dulu. Kalau tentang aturan pasti ada aturan. Kalau bicara hukum pasti ada hukum. Kalau bicara hukum dan aturan, satu kitab kami setebel itu isinya hukum dan aturan. Tetapi kalau disingkat, itu tadi Kak Nabirong sampaikan adalah kasih. Kalau disingkat dalam satu kata. Nah, karena itu tadi dijelaskan bahwa anugerah dari Tuhan Yesus itu melebihi daripada hukum dan aturan itu. Karena itu di kami ada hukum aturan. Bukan berarti kami tidak punya hukum, tidak punya aturan. Tetapi tidaklah boleh kami itu menegakkan hukum itu sebagai pangkal pokok keselamatan atau aturan itu. Misalnya menilai saudaranya karena kalau dalam istilah zakat gitu ya, tadi karena pertanyaannya ada kaitan zakat, ataupun kaitan kemudian puasa ataupun baju ataupun makanan halal haram. Kalau di iman kami tidak ada seperti itu, tidak boleh. Karena itu dalilnya saya sampaikan 3 hal tadi. Pertama Matius 23-27. Kalau menegakkan aturan-aturan itu berarti merasa dirinya putih tapi dalamnya ria, yaitu penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Itulah Matius 23-27 Tuhan Yesus berkata. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu," Matius 11:28 tadi. Karena kalau orang ditegakkan aturan lalu ini sesamanya, jadi tambah capek double gitu tadi. Lalu yang ketiga juga tadi saya jelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata tadi Roma 10 ayat 9 juga bahwa percaya penuh hati bukan seperempat hati itu. Jadi bukan berarti lantas tidak ada jangan mencuri, itu kan hukum Taurat. Itu Kak Mahmud. Oh begitu ya. Saya berpikir gini Pak ya, perumpamaan kita ini penyuluh agama keyakinan merupakan suatu ibarat dokter. Kalau dokter jiwa itu tentang keyakinan, kalau dokter tubuh raga itu kan yang ahlinya kan bisa mempelajari tentang organ tubuh, apa-apa yang dikonsumsi, dilarang. Jadi ketika virus penyakit itu memang sudah ada, ketika kita mengkonsumsi yang dilarang istilahnya itu, timbul penyakit dalam tubuh. Begitu juga jiwa. Di situ saya menyamakan dokter jiwa dengan dokter raga. Jadi kan eksperimen sekarang kan terjadi COVID misalnya, kenapa dilarang, kenapa dihindarkan. Seperti misalnya contoh kalau kisah dari Islam, Nabi Lut yang
seksual itu. Saya pelajari begini Pak kan. Ketika zakar kita menembus bukan kita ya, orang yang melakukan seksual LGBT itu, lubang dubur yang penuh bakteri dalam kotoran hingga terjadi pembuahan sperma hingga lahir virus baru. Jadi kelakuan seperti itu maka membinasakan manusia itu sendiri. Maka disitulah dinilai ini perbuatan yang cukup berbahaya, mematikan mereka yang berbuat. Maka di situ paham Islam. Jadi segala sesuatu perbuatan manusia ketika dilihat dari segi hikmah kebaikan, hikmah keburukan, maka turunlah hukum. Di situ versi Islam. Cuma makanya saya ingin kaji, suka saya 10 perkara anjuran Yesus ketika itu. Dan memang mulia sekali. Ya kan, itu dari pihak keyakinan orang kita Kristen. Memang saya menghargai itu. Cuman bagi saya nak mau berdebat apa Tuhan bagaimana begini. Itu kalau orang meyakini memang keyakinan masing-masing punya Tuhan. Jalur yang ditempuh dari kitab sucinya begitu mendalam. Itu kita nggak mungkin kita bertentangan satu sama lain. Karena dalam Islam di situ kan ada ayat kuliah kafirun, Pak Pendi mengerti. Di situ apa ungkapan? Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tak mungkin menyembah apa saya sembah. Kan lakum dinukum, agamamu, agamamu aku, agamaku. Jadi kita kan agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu Pak Pendi. Ya itu saya suka gitu. Kan? Jadi kita nggak bergaduh. Inilah enaknya kita sama memahami ketuhanan. Mudah-mudahan ya negara kita kalau sama-sama kita menghargai, ya kan, nggak masalah itu. Bagi keyakinan Islam hukumnya begini, orang Islam jalankan, silakan ya. Orang Kristen begini, kecuali negara kita Indonesia itu sudah diterapkan Islam, ya kan. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya, kalau yang seperti yang Bapak bilang itu tadi kan saya bilang kan sembahlah Tuhan Allahmu itu adalah berbicara tentang bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, dan itu ada Pak aturan-aturan, ada hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Alkitab tentang bagaimana hubungan manusia atau hubungan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah hubungan kita kepada manusia. Itu juga ada Pak penjelasannya Pak di dalam Alkitab komplit Pak. Nah, jadi sebenarnya ada, bukan tidak ada, itu ada Pak. Seperti itu Pak. Nah, kalau kita mau bahas itu akan panjang 2 hari 2 malam nggak selesai kita Pak. Ya, bagus sekali ya. Gitu Pak. Nah, kalau Bapak mau pengen tahu, Bapak boleh baca itu bagaimana tentang hubungan manusia. Nanti Bapak akan ngerti. Oh gini, harusnya orang Kristen berbuat kepada orang itu seperti ini, seperti ini. Kalau dalam Islam gitu. Kalau dalam Islam dikatakan hablum minallah wa hablum minannas. Ya, gitu. Ada Pak itu Pak, seperti itu. Oke. Ada maaf saya sambung dari keyakinan Islam di sini kan ada hadis Nabi ungkapan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu bagi orang yang beriman kepada Islam tadi diajar Nabi. Menghargai orang lain, kita punya akhlak. Rasulullah SAW tidak pernah memaksa, membunuh, enggak, kecuali udah diserang. Kalau Islam posisinya Pak, ketika orang lain non-Islam menyerang Islam, Islam wajib bertahan, balas serang itu. Bukan Islam menyerang, tidak. Itu setahu saya. Jadi baiknya kita itulah ikut Rasulullah. Bagi orang kita Islam, kita utamakan akhlak, menghargai walaupun lain keyakinan. Mudah-mudahan berapa banyak pemirsa di sini kita saling menyadarilah kesadaran menghargai ya. Bukan kita menjadi perdebatan, gitulah. Terima kasih Pak waktunya ya. Terima kasih Pak Mahmudin. Nah, kita ke Pak Mahmud dulu ya. Pak Mahfud silakan Pak Mahfud, Bapak udah kelamaan nunggu. Halo Bang Mahfud, silakan Pak Mahfud. Halo, Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
Waalaikumsalam. Selamat malam. Nah, salam kenal selamat semuanya malam. itu Mas. Terutama pada host Mas Fendi, juga Pak Cipto, Pak Nabirung, juga Pak Mahmudin, salam kenal. Intinya saya perkenalkan diri, saya Mahfud yang dari Madura, Pamekasan. Maksud dan tujuan saya di sini Pak, ya termasuk yang dibahas barusan, ya termasuk hablum minannas, hablum Hablum minallah minallah. kan gitu ya. Ya Mas Fendi kan yang lebih tahu sekarang Mas Fendi, apalagi orang Aceh kan gitu Mas Fendi. Urusan agama tidak ragu lagi buat Mas Fendi. Ya saya sebelumnya minta maaf karena orang bodoh. Cuman sebetulnya saya pengen jadi pengamat saja. Cuman sangat tertarik lah. Apalagi sekarang yang dua agama ini yang ada di dalam ini. Antara Islam dan Kristen Pak ya. Betul Pak Mahfud. Ah, iya. Ini satu di sebelah kiri Bapak ini Mahmud, Bapak Mahfud. Iya, saya Mahfud yang dari Iya. Madura. Cuman tidak ada MD-nya saya Pak Mahfud. Oh iya. Tapi sama-sama dari Madura, Pak Mahfud. Iya, Madura, Pamekasan juga. Pak Mahfud MD Pamekasan juga, masih tetangga saya itu Pak. Oh, siap. Iya. Jadi saya adanya HP Android, adanya kayak ini nambah walaupun sudah tengah malam di Madura ini termasuk golongan hablum minannasnya kan gitu Pak. Kalau menurut agama Islam hablum minannas itu sangat dibutuhkan juga dapat pahala. Mungkin terhadap kitab atau anjuran di buku Kristen juga dapat pahala juga kan gitu Pak ya. Untuk berhubungan baik kan antar sesama kan gitu. Makanya saya sangat senang sering-sering ngamati, juga mengamati tentang bakmi kana itu yang dari Kristen juga sering ngamati. Sekarang ini ketemu sama host Mas Fendi yang dari Aceh. Salam kenal ya Mas Fendi. Siap Pak Mahfud, siap. Iya. Apa yang mau saya tanyakan ini? Pak Mahfud sekarang di Madura berarti? Iya Mas, di Madura Pamekasan. Oh. Kalau udah gini bingung kan Pak, Bapak mau nanya apa kan? Bingung sekarang. Kalau boleh silakan. Kalau boleh nanya sama Mas Fendi aja. Mas Fendi ini kan barusan saya ngamatin mantan Islam Mas ya. Pindah ke Kristen kan gitu Mas ya. Iya Pak Mahfud. Iya. Karena Mas Fendi jelas kan punya keyakinan atau kepercayaan tersendiri kan gitu Mas. Iya. Tapi satu tujuan demi kebaikan. Iya. Kita menuju, kalau orang Islam, kita menuju pada Allah. Gimana caranya kehidupan di dunia ini untuk kedepannya terus sampai yaumil qiyamah. Iya. Kita mengharapkan kebaikan menuju surganya Allah kan gitu. Iya, Mungkin mengharapkan ridhonya Allah. Iya, mungkin dalam buku Kristennya juga seperti itu, bukan mengharapkan untuk masuk neraka kan gitu Mas, walaupun orang Kristen juga ingin selamat kan gitu. Ya, saya juga menyimpulkan bahasanya Pak Mahmudin yang barusan. Nah, Pak Mahmudin dari Aceh juga ini Pak Mahfud. Oh, dari Aceh Mas ya. Iya, Sama-sama beliau satu orang Aceh. tujuan demi kebaikan, keselamatan dunia akhirat kan gitu Pak. Saya paling nggak suka kalau sama-sama walaupun beda agama, beda keyakinan, saling menghujat, saling membenci. Saya paling nggak suka Pak. Walaupun sama Islamnya saja, kalau orang Islam itu sering menghujat, memfitnah, saya paling nggak suka. Malah lebih cermet kata orang Maduranya gitu loh. Kalau walaupun orang Kristen, orangnya baik, ya saya senang gitu. Makanya saya sering mengamati, asalkan sama-sama menghargai, tidak saling merugikan kan gitu. Iya. Ya hanya itu aja Pak. Saya jadi pengamat aja dulu. Oh, ya siap. sebelumnya saya mohon maaf Bapak yang ada di sini dulu Mas. Ya. Siap Pak Mahfud, siap. Ya mungkin ada yang lain mau tanyakan tentang apa, kita bersambung lagi. Siap. Ya sebetulnya saya ingin bertanya sih, terutama pada Mas Fendi. Saya juga mau tanya sama Pak Mahfud. Mau tanya apa ya Mas? Konsep keselamatan di dalam Islam itu bagaimana Pak? Konsepnya pertama, kita kalau orang Islam
kita harus mematuhi jalur-jalur yang apa yang diperintahkan oleh Nabi kita. Waktunya kita untuk konsep keselamatan, untuk menuju ke surganya Allah, ya kan ada konsepnya. Aturan-aturan kitab kita harus ikuti kalau menurut Islam. Apa yang dianjurkan Nabi kita harus kita patuhi. Apa yang dilarang kita harus jauhi, kan gitu. Ya, Itu amar konsep. ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul. Ya. Nah, pertanyaan saya, perintah sholat. Nah, saya suka sekali bertanya tentang sholat. Oh, Perintah sholat itu sebenarnya perintah siapa? Menghadap ke barat, itu satu. Terus sholat Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, yang mengatur itu semua apakah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau ada pribadi lain yang mengatur itu semua? Nah, mungkin Pak Mahfud bisa sharingkan hal itu kepada kita. Ya. Kalau perintah sholat ya jelas itu Allah. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran ya. Aqimus sholah. Iya. Tegakkan olehmu akan sholat. Itu kan ada. Saya menemukan ayat dalam Al-Quran. Aqimus sholah. Tegakkan olehmu akan sholat. Lakukan sholat. Nah, yang saya tanyakan itu sholat Isya 4 rakaat, duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan menghadap ke barat. Waktu-waktu sholat ini yang membuat waktu sholat ini siapa? Gini, Lalu aturan 4 rakaat itu siapa yang membuat aturan itu? Gini, takutnya saya sambil keliru karena saya orang awam yang tidak begitu mendalami tentang ilmu agama. Bukan pas harus menghadap ke barat, niatnya Mas. Itu harus menghadap ke kiblat. Ya, Ka'bah kan? Tapi kan harus ke sana kan? Istilahnya. Iya. Itu bukan menyembah Ka'bah, Mas. Iya, kita juga nggak bilang begitu. Iya, saya jawab gitu. Iya. Terus itu yang membuat aturan-aturan itu mengikuti arah atau perintah dari Rasulullah. Di Mekah itu ada 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Mali, Imam Maliki. Nah, Pak Mahmudin yang juga bisa nanti membantu menjelaskan. Itu adalah aturan-aturan. Kalau orang Islam ini pada umumnya ikut imam Syafi'i itu. Kayak orang Aceh juga mayoritasnya imamnya Imam Syafi'i kan gitu. Indonesia ya. Iya. Jadi Pak Mahfud, ya masalah salat itu memang sudah diatur demikian rupa. Cuman ada penilaian ilmu hikmah. Sebenarnya salat pertama mengikuti perintah. Yang kedua, mengikuti jiwa kita yang selalu 5 waktu itu mendekat diri kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, jadi diwajibkan 5 waktu itu. Ini belum kita bilang masalah rakaat. Yang ketiga, hasil daripada salat, seseorang yang benar-benar sudah diterima salat, maka dalam kehidupan seorang muslim, perilaku dan tindakannya dalam kehidupan sesama manusia itu cenderung merupakan kebaikan. Nah, kita lihat itu yang sudah betul-betul diterima salat, maka lahir ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seseorang sudah menegakkan salat 5 waktu, lain salat sunat misalnya, dia itu tidak mungkin korupsi, tidak mungkin berbuat onar kepada makhluk lain, apalagi manusia. Apalagi jangankan manusia, hewan makhluk alam ini tidak mungkin dia sembrono dalam menjalankan dalam kehidupan. Itu sebenarnya inti salat tadi Pak Pendi. Mungkin Pak Pendi lebih tahu. Cuman Pak Mahfud mungkin pencerahan begitu belum lengkap. Cuman setahu saya begitu Pak Pendi. Jadi seorang muslim apabila dia telah benar-benar menjalankan salat dan merasa diterima, maka sikap, tutur bahasa, pola tingkah dalam hidupnya dia tidak terbentur dengan yang lain. Nah, itu. Terima kasih. Tapi kita melihat dari buahnya.
Benar. Kadang-kadang semakin dia sering melaksanakan sholat, semakin jahat orang itu kan. Di situ hasilnya kembali alinea ke satu, masalah ketuhanan. Dia tidak mendalami yang sebenar-benar Tuhan tadi. Ya. Kan di Islam kan itikat 50 dia sifat Tuhan ada yang dikaji di situ kan 50. Misalnya begini. Saya pernah bertanya dulu di pesantren begini. Seperti yang ayat yang Bapak kutip tadi, kalau nggak salah saya di Isra, di dalam surat apa itu ya? Inna sholata adil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya bertanya, Ustaz, benar. Saya tanya, kenapa seseorang itu semakin dia rajin melaksanakan sholat, kok sepertinya semakin jahat dia ini? Kalau kita lihat dari buah-buahnya, dari perbuatannya, dari perkataannya, dari tingkah lakunya. Nah, apa yang salah pada diri orang yang sholat itu? Apa dijawabnya? Ada banyak jawaban Pak Ustadz saya. Antara Ustadz satu dengan Ustadz yang kedua, ya, itu jawabannya beda-beda. Ada yang bilang kemungkinan taharahnya tidak benar. Ya, banyak. Ada yang bilang bacaannya mungkin kurang, segala macam. Ya, bahkan saya menemukan ayat dalam surat Al-Jin. Ya. Ketika hamba Allah dalam kurung Nabi Muhammad hendak melaksanakan sholat, jin-jin itu mengerumuninya. Nah, ini kenapa? Kenapa dikerumuni oleh jin? Nah, Pak Mahfud bisa pernah dengar nggak ayat itu? Iya, pernah dengar. Nah, itu kenapa? Kadang-kadang begini, Mas. Sholat itu kalau tidak begitu khusyuk, kalau pertama umat Islam itu kalau tidak tahu pada dirinya, kalau hanya tahu sholat, tahu baca syahadat, itu belum tentu saja pas langsung dikatakan. Oke, sebentar, saya baca ayatnya ya. Iya. Dalam surat Al-Jin ayat 19. Wa innahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadun yakununa alaihi libadan. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, ini yang melaksanakan sholat siapa? Nabi Muhammad. Kalau sesuai dengan ayat ini, kalau kita melihat teks bahasa Arab, Abdullah ini kan hamba Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad, tetapi oleh penafsir Al-Quran, oleh penerjemah Al-Quran, dibuat dalam kurung nama Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadan. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, dalam kurung melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, ini ketika menyembah Allah, melaksanakan sholat, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini bagaimana penafsiran Pak Mahfud dan Pak Mahmud? Kita tidak berdebat, kita hanya bertanya. Nanti Bapak boleh bertanya tentang iman kami. Mungkin Pak Mahfud juga boleh bertanya kepada saya kenapa bisa meninggalkan agama Islam. Boleh Pak Pendi, begini setahu saya ya. Ya. Kalau kalimat-kalimat dalam artian kurungan itu nama Muhammad, berarti firman Allah yang diterima Nabi Muhammad itu, maka tujuannya daripada Allah untuk Muhammad, dari Muhammad kepada umatnya yang pengikutnya, maksudnya dalam kurung Muhammad gitu kan. Oke. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhanmu itu satu, dalam kurung Muhammad, kepada Muhammad. Sudah. Jadi masalah kenapa jin-jin itu mengerumuninya ketika sholat? Kalaulah jin itu kan ada perintah di situ. Tidaklah kujadikan manusia dan jin. Tapi jin di sini bukan untuk beribadah. Saya tahu ayat yang Bapak bacakan ini saya tahu. Ya, saya bisa hafal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk illa liya'budun, kecuali
untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Iya, ya. Ya. Nah, Ya. wa ma khalaqtu. Karena kenapa saya bisa paham ayat itu? Dulu saya bertanya juga. Ya. Kenapa sih Tuhan menciptakan kita? Ya. Nah, lalu dijawab oleh ustaz saya mengutip sebuah ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau di dalam Mazmur saya menemukan ayat dalam Mazmur, Ya. biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ya. Nah, di dalam iman saya yang lama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau ayat ini tidak ada hubungannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena jin di sini bukan untuk melaksanakan sholat. Jin di sini mengerumuni Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Bukan jinnya untuk melaksanakan sholat. Oh. Bukan jinnya beribadah kepada Allah. Memang Bukan jinnya untuk masjid itu tugasnya bagaimana bukan Pak Mahfud? untuk sholat, Mas. Mas Bendi. Iya. Jin atau setan itu tugasnya bukan untuk sholat. Betul. Itu Tapi enggak maksud saya tugasnya begini. untuk menggoda pada orang yang lagi beriman atau lagi bersolat. Kalau Iya, tidak ada yang mengganggu, kalau orang sholat kayak orang Islam mau sholat, Iya. pas betul semua tidak ada yang ganggu, itu kan masuk surga semua. Jadi gak muat nanti surganya. Siapa yang mau nempati neraka kan gitu? Ya harus ada dong. Harus ada. Kayak orang Kristen ya. Iya. Masa apa orang Kristen semuanya dijamin masuk surga? Siapa yang mau menempati nerakanya? Ayo. Apakah sampean jaminan masuk surga? Apa sudah yakin masuk surga sampean? Ya, kalau Bapak tanya kepada saya yakin. 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 Apakah semua orang Kristen itu yakin masuk surga? Tidak ada satupun orang Kristen yang ragu-ragu untuk masuk surga. Yang ragu-ragu maksudnya apakah sudah yakin Anda masuk Yakin. surga semua? Yakin. Semua orang Kristen Gimana? yakin. Bacanya punya sampean gimana? Nah, di dalam Ya, Alkitab sudah jelas sekali. Siapa yang percaya tidak akan dihukum. Pasti mendapatkan hidup yang kekal. Itu ada ayat dalam Alkitab. Gitu. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mendapatkan hukuman. Orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Kata siapa itu, Mas? Kata Alkitab. Kata firman Tuhan. Kata Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dan kalau kami beribadah, kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Dan kami berkumpul membaca Alkitab. Maka yang hadir itu roh Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Sebentar Pak Mahfud. Ya, jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang saya bacakan di surat Al-Jin tadi. Ketika Pak Mahfud dan Pak Mahmud hendak melaksanakan sholat, maka jin-jin itu mengerumuninya. Kalau kami tidak, roh Tuhan yang hadir. Ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ketika kami mengikuti jalan itu, dan kami tinggal dalam kebenaran itu, dan kami hidup di dalam kebenaran itu, maka kami bisa sampai ke surga. Itu kata Alkitab. Jadi orang yang percaya kepada Yesus pasti, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, yakin masuk surga. Yakin berada di tempat yang kekal di surga. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab di mana kami disuruh untuk mendatangi neraka dulu, disuruh kami untuk melewati neraka dulu, disuruh kami berjalan di atas neraka dulu. Tidak ada. Kalau di dalam iman Pak Mahfud, ada ayat di dalam Al-Quran. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, ada juga ayat yang mengatakan, oh memang benar, kami masuk neraka, tetapi neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa saat. Kalau sudah habis masa hukuman, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Ada ayat lain lagi yang mengatakan, oh bukan demikian. Bala, man kasaba say'ata wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oh bukan demikian. Melainkan yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka.
Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu bani adaman khata'un. Semua anak manusia, semua anak Adam pasti melakukan kesalahan. Alkitab juga sudah duluan mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud bertanya kepada saya, yakin masuk surga? Yakin. Kenapa? Karena ada pegangan. Pegangan saya firman Tuhan, pegangan saya Alkitab. Jadi gini Mas, gini sharing ya dulu. Maaf. Siap, dulu, siap. Yang saya tanyakan, karena saya kan orang Islam, Siap. kan harus saling bertanya kan gitu. Ininya kan Siap. sharing di sini. Siap. Yang saya tanyakan, antara Tuhan sama Yesus itu beda tak? Antara Tuhan dan Yesus? Ya, Tuhan itu siapa, Yesus itu siapa? Apa itu satu atau memang beda gitu? Tuh Yesus pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Elohim, dan firman itulah Elohim. Firman itu Elohim. Jadi Tuhan itu gelar, Pak. Tuhan iya. itu gelar. Oh, Tuhan itu gelar. Yesus. Kami bisa mengenal Bapa kami di surga. Itu lewat pribadi Yesus. Yesus itulah firman yang jadi manusia. Firman yang jadi daging. Terus yang Tuhan itu gelarnya disalib Yesus. itu Tuhan Yesus disalib itu maksudnya gimana Mas kok sampai ada kayak gitu? Oke. Sebentar Pak, sebentar Pak. Biar kita kasih dulu pemahaman tentang kata Tuhan. Ya. Gini Pak Mahfud, kata Tuhan sebenarnya itu tidak ada Pak awalnya Pak. Dimanapun itu tidak ada sampai pada tahun 1700 ya Pak ya, 1600 sampai 1700 seorang 1600 seorang pastor dari kekristenan itu untuk membedakan kata kurios sebagai Tuhan yang sebagai manusia dan Tuhan sebagai yang ilahi, maka diselipkanlah kata hak di sana Pak. Nah, jadi dari mana sih asal kata Tuhan ini sebenarnya? Kata Tuhan itu adalah diambil dari ensiklopedia Kristen, ensiklopedia Alkitab, hingga kita gunakan sampai hari ini untuk membedakan kata Rob, kata kurios sebagai Tuhan yang ilahi, dan Rob atau Tuhan atau kurios sebagai manusia Pak. Seperti itu. Nah itu dulu yang kita perhatikan. Nah lalu kata Tuhan inilah yang kita katakan kepada penguasa atau Rob atau kurios yang ilahi Pak, yang kita sebut Allah atau Tuhan ya. Nah itu perbedaannya dulu. Makanya ketika orang-orang mengatakan di mana dikatakan Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab, kita tunjukkan Yohanes 13 ayat 13 dikata itu kan kurios, artinya Tuhan. Nah artinya Rob katanya. Kalau kita kembali lagi kepada kata Tuhan dan Rob itu dan kurios itu pengertiannya sama. Rob ini bisa digunakan untuk manusia, betul nggak Pak Mahfud? Ya, Tuhan, betul. Tetapi bisa juga digunakan kepada yang ilahi atau kepada Allah itu atau Tuhan itu, betul? Ya. Nah, itulah kata Tuhan itu harus kita ketahui dulu asal mulanya. Nah, lalu apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Sejak lahirnya Yesus, sebelum lahirnya Yesus atau sejak lahirnya Yesus, di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, yang lahir ini adalah Tuhan Kristus Yesus. Nah, jadi bukan kami Pak, pertama biar kita tahu juga, bukan kami atau orang Kristen seperti yang banyak digembar-gemborkan orang mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi dia sudah Tuhan untuk lahir ke dunia ini. Apa maknanya dia sebagai Tuhan? Nah, kita harus mengerti juga Pak, di mana ketuhanan Yesus itu. Yesus mengatakan, telah diberikan kepadaku kuasa atas bumi dan seluruh alam, dan di surga dan di bumi. Penguasaan inilah yang disebut dengan Tuhannya Pak. Kepenguasaan Yesus atas surga dan kepenguasaan Yesus atas bumi, itulah mengapa dia dikatakan Tuhan. Seperti itu Pak. Ya, jadi Tuhan itu, apakah Tuhan itu dilahirkan? Kalau jawaban saya tidak. Karena Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan.
Seperti itu Pak. Silakan. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Terus Mantap. yang manggil pertama itu bilang Tuhan itu Yesus gitu. Malaikat Pak. Oh, malaikat. Malaikat menyampaikan ketika kelahiran Yesus itu, malaikat menyampaikan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Malaikat siapa itu? Malaikat Gabriel Pak. Malaikat Gabriel. Oh, Atau di mirip Islam ya itu dengan Jibril Islam. gitu kan. Iya. Bapak Kalau nanti Islam boleh kan Jibril. Mas Fendi. Jibril, Dalam iya. Islam Jibril Pak Mahfud. Iya. Jadi Iya. malaikat Gabriel menyampaikan itu ada di surat ada nanti Bapak bisa coba-coba ibaratnya di internet Lukas 2 ayat 11 itu ditulis di sana ketika Yesus lahir gitu Pak. Ya, Silakan. saya mau tanya lagi sama Mas Fendi karena ini mantan Islam. Kalau Pak Nabiro ini langsung Kristen ya Pak Nabiro? Iya Pak, saya lahir Kristen Pak. Oh iya. Yang saya mau tanyakan lagi Mas Fendi, sampean saya menarik ke Mas Fendi ini karena mantan Islam kan gitu Mas Fendi. Kita sharing. Terus sebelum adanya terbentuknya alam dunia ini, itu Yesus di ada mana? apa? Yesus di mana? Ya, Yesus di mana? Di dalam Bapa. Yesus di dalam Bapa. Iya. Firman. Oh, itu firman dulunya. Iya. Yang saya tanyakan, Coba gini. sebelum terjadinya alam dunia, Iya. prosesnya, terus jadinya alam dunia itu siapa yang menciptakan pertama kalinya menurut Kristen? Oke, kita lihat dalam Injil menciptakan Yohanes. Yang menciptakan ya Allah dengan firman-Nya, Pak. Iya, kita lihat dalam Injil Yohanes ya, Pak. Ini Bapak bertanya menghindari pertanyaan kita tadi ini sebenarnya. Enggak, bukan menghindari Mas Fendi. Oh, kita kan sharing. Ada di Yohanes 1 ayat 3 itu. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam siapa? Dalam diri Yesus. Itu Pak ayatnya. Tertulis Pak. Kalau Bapak bertanya kepada kami, semuanya tertulis dalam Alkitab. Tidak kami tambahkan, tidak kami kurangi. Kalau kami bertanya kepada Bapak tentang iman Bapak, pasti larinya kepada penafsiran si A, penafsiran si B, penafsiran si C, penafsiran si D. Contohnya seperti perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Mas Fendi, sebentar, saya sudah jawab. Itu ayatnya dalam Alkitab. Ya, itu Alkitab di sampingnya punya sampean. Mas Fendi kan mantan Islam. Iya. Itu orang Islam itu punya 4 tingkatan ilmu, Mas Fendi kan? Tahu. Ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kan gitu Mas Fendi. Tahu. Iya. Tapi ilmu itu semua kan buah daripada pemikiran manusia, benar? Tidak ada, iya, walaupun di buku Yesus kan juga sama seperti itu, Mas Fendi. Enggak. Yang saya tanyakan, ilmu yang Bapak sampaikan barusan, yang Bapak ceritakan, kasih tahu kita barusan, itu kan buah daripada pemikiran orang tersebut kan? Memang betul. Di buku Alkitab Kristen kan juga sama. Itu Enggak ada. pemikiran. Alkitab bukan pemikiran manusia. Alkitab itu adalah buah daripada pemikiran Tuhan. Ditulis oleh tangan manusia. Siapa Ya, yang menulis sama. ini? Injil Matius yang tulis. Ya sama, di Islam juga Tapi ilmu, bentar Pak. ilmu Tetapi hakikat, sebentar Pak. Itu Tetapi sebentar. mengijak buku hakikat itu, Mas Enggak Fendi. sama Pak. Tidak sama. Jangan Bapak bilang sama. Kalau Maksudnya sama, sama, kalau saya saya juga tanyakan belum kepada lagi Bapak, tes surat Islam Al-Baqarah itu. siapa yang tulis? Tidak sama Pak. Beda Pak. Alkitab yang kami pegang ini Pak ya. Alkitab yang kami pegang ini ditulis oleh tangan manusia. Tetapi bukan buah daripada pemikiran manusia. Buah pemikiran Tuhan. Ditulis oleh manusia pilihan Tuhan. Tidak sama Pak, sangat berbeda. Kalau saya bertanya kepada Bapak, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Itu surat Al-Baqarah itu petikan dari masih dalam ilmu syariatnya juga. Siapa yang tulis? Yang tulis siapa? Yang tulis siapa? Saya masih belum buka lagi kitabnya ini. Kalau saya sama Mas Fendi berdua nanti, kalau membahas tentang ilmu hakikat, tentang asyruhu,
Cuman kita harus sharing berdua. Kalau mau bahas tentang isi ruhu dalam ilmu kitab Islam. Bapak Soalnya mau bilang ilmu manapun itu semuanya buah daripada pemikiran manusia. enggak. Ya, Soalnya buah daripada kalau pemikiran Allah itu hanya Al-Quran. Kalau Nah. kitab-kitab yang lain, kitab Nahu, kitab Syaraf misalnya, ya, kitab Mantek, kitab apa lagi yang Bapak tahu? kitab-kitab itu mesti dalam Kalau kita Itu langsung kan pertama, itu kan buah daripada karangan manusia kan, pemikiran manusia kan? yang kitab-kitab itu. Ah, Kalau masalah tentang buku tentang Asiruhu lain lagi Mas Bendi. Itu buah pemikiran siapa? Siapa yang menulis kitab itu? Langsung dari Allah. Soalnya kalau Berarti yang langsung dari Allah bukan saja Al-Quran. itu tentang ilmu rahasia Allah itu lain. Itu kan ada 4 tingkatan ilmu itu dalam buku Islam. Ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifatnya itu sudah nyampe. Nanti ada Asiruhu lagi. Iya, itu Kalau dari tentang- mana itu? Buah pemikiran manusia? Bukan. Jadi dari mana? Langsung dari Allah. Al-insanu sirri wa nisiruhu. Mana ayatnya Kan itu? orang Islam. Betul. Dari mana ayatnya kalau itu dari Allah? Ini kalau tidak nyampe ke tentang 4 tingkatan itu jadi fitnah juga walaupun sama-sama orang Islam Mas Bedi. Tidak. Makanya kalau kita bicara Pak Mahfud ya, saya pribadi ya, saya selalu meminta data. Iya. Nah, saya percaya kalau Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Kalau langsung dari Allah itu nggak bisa untuk data-data seperti kitab-kitab yang lain Mas Bendi. Nah, seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, itu kan buah pemikiran Tunku Syafi'i itu, Bapak Syafi'i itu. Ya aturan-aturan tentang syariatnya itu. Ya kan? Memperbaiki dalam Itu kan ilmu bukan syariatnya. aturan Tuhan itu kan. Aturan atau hukum yang dibuat oleh manusia. Iya, yang turunnya dari Nabi itu. Tafsir itu kan. Misalnya nih, hukum yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Itu kan bukan hukum Allah kan, hukum buah daripada pemikiran Bapak Syafi'i kan. Iya, iya. Iya kan? Dari para wali itu yang pas. Bukan dari Allah Beda kan? memang. Bukan dari Allah kan? Ah. Buah dari pemikiran beliau karena beliau punya ilmu, beliau orang hebat, sehingga baru beliau boleh membuat hukum. Kan begitu? Ya, terus. Begitu kan? Bukan berasal dari Allah kan? Sampean kan mantan Islam. Enggak, saya bertanya. Saya dulu tidak kritis, Saya Pak. jawab. Sampean kan mantan Islam. Apakah sampean sudah nyampe pada ilmu tentang Asiruhu? Mau Bapak bilang ilmu ini, ilmu itu kan buah daripada pemikiran manusia. Tidak. Coba Kalau tunjukkan kepada yang saya, kalau tentang ilmu suruhu yang hakikatnya Bapak bilang itu berasal dari Allah. Mana ayatnya? Itu langsung Mas Bendi. Coba, mana ayatnya? Nanti saya buka lagi ya. Saya Itu Pak Mahfud, begini Pak Pendi ya. Kita bicara ilmu hikmah aja. Kalau memang hasil buah pemikiran ilmu pengetahuan Pak Mahfud beda dengan Pak Pendi. Jadi enggak selesai itu. Kita contoh aja cerita ilmu hikmah ya. Ya, enggak begini dia. Kita kan tanya balik. Ketika orang Bapak bertanya tentang iman kami, itu jawabannya ada dalam Alkitab semuanya. Ya, tadi kan sudah dijelas sama Pak Nabirong tentang Kristen begini kan. Ya, Ya. kita Enggak, biar penonton juga bisa lihat kan, bisa mendengar. jadi kita mana yang dari Tuhan, mana yang buah pemikiran manusia. Kita di sini bukan untuk ngolok-ngolok. Kita di sini bukan untuk saling membenarkan satu sama yang lain. Ketika kita berbicara tentang iman, itu harus ada pegangan kita. Itu kalau saya sekarang. Ini maaf Pak Mahfud, mungkin Pak Pendi nggak ada jalur ke situ dia pemahaman. Saya mengerti juga tarikat, cuman nggak nyambung. Jadi kita nggak usah bahas ke situ aja. Kita bahas ilmu hikmah begini, cerita tadi masalah surga dan neraka. Nah, jadi ketika ketika kita yakin kepada Yesus Juru Selamat, maka kita, orang Kristen semua kita
ke surga, begitu ya Pak Pendi. Ya, begitu Pak. Di Alkitab itu begitu Pak. Nah, dalam Islam ditentukan surga neraka memang sudah ada itu. Hak manusia ini yang diciptakan Allah, ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Ya. Jadi masing-masing, misalnya hukum itu sudah diturunkan, maka punya hak masing-masing. Dia alih ke surga, orang ke surga bagaimana sikapnya, orang ke neraka bagaimana sikapnya. Nah, situ sudah ada itu. Cuman kan beda sama Islam kan, Islam punya hukum. Jadi contoh kita bilang ini, negara kita negara makmur, adil makmur. Cuman ada oknum berbuat salah, maka disediakanlah neraka, penjara, kan? Jangka waktu sekian tahun, baru diangkat dia jadi masyarakat balik. Itu satu contoh. Kalau bisa di apa? Tapi kalau begitu neraka tidak kekal, Pak. Itu adalah pemasyarakatan LP ya, lembaga pemasyarakatan, penjara dunia. Artinya jadi begini Pak Mahmudin. Ya. Artinya neraka di dalam Islam itu hanya Assalamualaikum Bang Pendi. Waalaikumsalam Bang Hamdan. Sebentar Bang Aceh. Alhamdulillah. Sebentar. Gini Pak Mahmudin, kalau Bapak menyampaikan seperti itu, artinya bahwa hukuman neraka itu tidaklah kekal, tetapi hanya sementara untuk mencuci dosa saja, Pak. Betul itu atau tidak? Itu sebagian ada Muslim yang dosa-dosa yang bisa diampunkan, maka revisi dia ada. Artinya tidak kekal ya? Cuma yang kecil, yang menolak Islam, di situ dibilang. Mana ayat yang menolak Islam di situ dibilang? Cuma untuk pembahasan begitu kita tidak bisa sampaikan di sini. Cuman kita ambil hikmah aja kebaikan. Jadi terima kasih yang sudah dicerahkan oleh Pak Nabirong tentang gimana kita orang umat Kristen ini beribadah hubungan dengan manusia. Itu terima kasih sekali. Islam sebenarnya begitu. Kenapa kita bergaduh juga? Belum paham inti yang sebenarnya Islam. Pak Mahmud, kita tidak bergaduh, kita tadi bertanya jawab. Pak Mahmud bertanya kepada kita bertanya balik, gitu loh Pak Mahmud. Nggak ada yang gaduh. Nggak ada. Kalau kita Pak Mahmud tahu lah kita. Pak Mahmud tahu lah, ya. Sehat-sehat Pak Mahmud ya. Ya sehat. Saya suka kan yang ilmiah ya kan. Yang pikir ke depan nih bangsa kita ini bagaimana. Itu masuk ke ranah politik. Jangan. Kita di sini tidak membahas itu ya. Kita gini karena kita kan, saya merantau pernah sama orang Kristen lah, tetangga saya. Tapi menghargai saya ini Cik Mahmudin enggak boleh ya. Nah, kalau mereka menghargai Bapak menghargai mereka enggak? Ya, sama-sama. Kalau Bapak datang ke rumah mereka, pasti Bapak tidak mau makan di rumah mereka kan? Enggak, dia sendiri enggak dibilang ini jangan makan nih ya. Enggak, coba bentar. Coba jawab dulu. Coba jangan ketawa, jawab dengan jujur. Mereka menghargai Bapak. Bapak menghargai mereka enggak? Sama-sama. Kalau mereka kasih kalau Pak Mahmud datang ke rumah mereka, dikasih makan dengan piring mereka, Pak Mahmud mau makan? Duluan dia tahu. Enggak, pertanyaan saya, Pak Mahmud mau makan enggak? Enggak bisa lah. Enggak bisa kan? Nah, itu artinya Bapak tidak menghargai dia. Enggak, dia kan sudah duluan paham ilmu udah. Sudah. Oke. Kalau kita sudah paham, enak kita saling Ya, saya paham. Saya lebih paham Pak Mahmud. Yang tidak paham inilah jadi maka bergaduh juga. Enggak. Misalnya kan orang kita datang mah, oh Bapak ini enggak boleh gini ya. Oh, enggak usah Pak. Kalau mau ikut boleh juga. Gitu kan. Iya. Itu bukan menghargai namanya. Itu justru tidak menghargai. Oke, Pak Mahmud. Bang Hamdani Aceh, silakan. Assalamualaikum Bang Pendi. Waalaikumsalam. Wahaba jina Bang, sehat. Puji Tuhan. Sehat. Tuhan Yesus amat baik. Di part posisi jina Bang. Lu di Aceh Utara, di Lampung.
Bakat Bang Hamdani. Posisi Jino Bang Ipan. Lampung. Oh, di Lampung. Lun Jino di Palembang, Bang. Oh, dekat antara Palembang dan Lampung. Suatu saat bisa ketemulah kita. Ya, Bang. Kita bisa sharing-sharing ya. Saya Sehat-sehat, sering Bang. soalnya. Sering ke Palembang. Lun nyo napum tanya Mbak Bang. Bisa bahasa Aceh kan? Bisa mari bahasa Aceh kan? Jangan bahasa Aceh supaya orang lain bisa dengar juga. Maaf Pak Pendi, pamit dulu ya Pak Nabirong, Pak Cipto ya. Terima kasih. Siap Pak Mahmud. Sehat-sehat Pak Mahmud ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Pak Mahmud. Oke. Silakan Bang Hamdani Aceh. Jadi apa yang tamu debat kena tamu debat. Nggak ada debat. Bahasa Indonesia Bang, tidak ada yang debat, tidak ada. Sekarang begini, ketika orang-orang yang satu iman satu agama dengan abang ya, orang yang satu agama dengan abang, mereka bertanya tentang iman kami jawab. Nah, kami kan bisa bertanya balik. Kita tidak debat, kita tidak mau layani debat Bang. Orang bertanya, kami jawab, dan kami bertanya. Orang abang juga harus jawab, jangan bertakiyah, ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, orang abang bertakiyah, jangan. Ya kan Bang Nabirong, Pak Oli? Gimana ulangi gimana? Islam Diulang. Oke, ulang ya. Nah, Islam bertanya, Kristen menjawab. Ya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, mereka bertakiyah. Oh gitu ya. Jangan. Ya. Kayak tadi ya. Kayak itu si Pak Mahfud. Erik Ranggung gitu ya. Pak Mahfud tadi kan. Pak Mahfud mencoba untuk bertakiyah, menjawab Pelan, secara halus. tapi caranya pelan halus. Ya, Pak Mahfud mencoba untuk menjawab tapi halus. Tidak berani beliau katakan. Iya. Akhirnya beliau tadi turun Takia sendiri kalau kan. nggak halus, kalau takia nggak halus ya ketahuan dong. Iya, karena awal Pak Mahfud naik tadi beliau bilang orang awam. Nah, lalu mencoba untuk sharing gayanya ya, gaya-gaya bertakiyah itu saya paham betul ya. Karena saya lama di situ. Tapi menurut saya kayak gini Bang, maaf saya potong Bang ya. Ya. Menurut saya kayak gini, keimanan abang mungkin abang sebatas mana, umur keberapa itu udah ditentukan kan. Abang tahun ini abang pindah agama kan gitu. Kalau menurut saya sih, saya nggak pernah caci maki abang ya. Jujur saya bilang, nggak pernah saya caci maki abang kayak gini. Kalau orang kan banyak saya lihat di bawah-bawah ini. Ada yang bilang abang babi, ada bilang abang ini itu. Menurut saya kayak gini. Agama ini kan saling menghargai lah. Pinasnya Ale, kenang do YouTube, kenang TikTok untuk. Saling menghargai lah, kan itu kan. Iya, Bang Hamdani pinasnya Ale. Iya, susinyaan. Udah Bang, udah saya keluar Bang. Istri orang mana? Orang Aceh juga Bang. Oh, Aceh mana? Kalau kami orang Aceh di Melabuh Bang. Oh, Aceh Barat. Kakak juga orang Melabuh? Aceh Barat kami dua-duanya Bang. Oh, anak lahir di? Di Palembang sekarang. Oh, sudah berapa anak? Udah 2 Bang. Kami merantau sini Bang. Oh, Palembang. Itu di kotanya Bang atau di daerah mananya? Di kotanya Bang, di KM 5, Jalan Sosial. Bentar, saya tulis. Nanti kalau saya lewat, saya bisa mampir. Ya. Bentar Nanti ya. apa? Saya ini aja nanti di apa? KM 5, bentar, KM 5, jalan? KM 5 Jalan Sosial. Jalan Sosial. Nomor? Ya. Janganlah, nanti pokoknya saling DM aja lah. Nggak bisa DM saya. Kalau Kak Kemah ke ini kan coba. Takut sekali orang ketemu sama saya. Saya nggak tahu loh, Bang Hamdani. Saya banyak orang Aceh yang ketemu sama saya. Itu saya jadi berkat bagi orang kita Aceh. Saya tidak pernah mengajak mereka untuk masuk Kristen. Kenapa saya bilang kenapa gini, bentar. Kenapa saya bilang saya menjadi berkat bagi mereka? Saya mengingatkan mereka, Bang. Abang pasti tahu bagaimana orang
ya oknum-oknum orang kita dari sana itu sampai di perantauan, apa yang mereka lakukan? Itu saya menjadi berkat, saya mengingatkan mereka, Bang. Seperti di daerah Bandung ya, itu yang pulau obat pungu, Bang. Nah, Nikim kan ketawa Bang kan ketika saya bilang, itu saya larang, Bang. Jangan. Kalau kena mati ke, saya angkat gampang, begah. Betul, Bang, pulau obat pungu di Bandung. Rame, Bang. Awalnya hidup pulung Kristen, hidup hayan. Oke, lanjut, Bang. Jadi kalau saya nanti lewat, bagaimana cara kita ngopi? KM 5 jalan sosial. Ya, pokoknya ente ku DM Bang menteng badi tok teh mungkin deh karena lagi kon Bang menteng lagi ande nah yang di bako-bako deh kan. Ya. Bang kon ho sih. Mekat ya. Jualan kah di sana? Loannya Bang buka servis elektronik, Bang. Oh, siap. Ya, begak TV, kulkas, lengan. Oh, siap. Siap berubah kah? Ya, 2, Bang. Ineng agam. Ineng tapi agam tapi. Jero. Hah? Minta sebut yang agam. Okey lah Bang, okey. Lun dia tak dengan Bang pokok ni. Semangat mentang lah Bang. Ya, dalam pimunan bersemangat man jada wajada. Nyan mantang ni ingat. Nyan nempu dep nyan. Man jada wajada. Ya, Bang. Nyan sabo. Oleh nyan nempu dep sabo tepu. Al kalamu doaun. Nyan butuh-butuh nempu dep. Pu mantang yang drone pubut al kalamu doaun. Nyan ingat. Perkataan itulah doa. Apapun yang abang lakukan, abang perkatakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Abang berhasil di perantauan. Pasti berhasil. Siap, Bang. Siap. Oke, sehat-sehat abangku ya. Salam buat kakak ya. Salam buat kakak. Waalaikumsalam. Nah, gak dikasih alamat di sini. Nah, kita kasih nasihat, dibilangnya AC anjing, dibilang saya Pak Pauli. Pastor Tipto, kita kasih nasihat kepada teman barusan pastor, orang Aceh yang di bawah bilang saya anjing, dibilang saya babi. Ya, karena itu kita bersyukur punya dalil kan, Mazmur 135 tadi, bahwa manusia akan cenderung sama seperti sesembahannya. Gitu. Oh, oke. Ya, saya sangat sayang sama saudara-saudara saya dari sana. Makanya tadi ketika saya bilang dalam bahasa Aceh, abang tadi kan ketawa kan, Bang Nabirong dengar tadi kan? Ya. Ketawa dia. Karena itu yang kita lakukan ketika ketemu teman-teman yang dari Aceh di perantauan. Kita ingatkan, jangan. Ini sudah nggak ada lagi nih yang naik. Oh, Pak Albar Asegaf. Ya, dimatiin lagi. Assalamualaikum Habib. Halo Habib. Habib, saya minta maaf dulu ini kepada Habib ya. Habib Albar. Selamat malam, Bib. Habib. Ya, halo. Habib, dengar nggak suara saya? Pak Habib. Waduh, sinyal Pak Habib nih kayaknya nih. Ya, Habib, sinyal Habib kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus Pak Habib. Habib turun dulu, habis itu Habib naik lagi ya. Tapi jangan tidur, ntar turun tidur lagi. Udah malam. Jadi mungkin tidur kayaknya atau lupa naik lagi. Iya, Saya lupa. dulu ya, mau makan Lah, siang dulu. ini masih sore, Pak. Makan siang. Makan siang ya. Iya. Oh iya, makan dulu Pak, makan dulu. Nanti sakit perut lagi. Ini. Daripada nungguin es krim nanti nggak nongol-nongol. Asik. Makan siang dulu Pak, makan siang dulu ya. Pak. Siap Pak, makan siang dulu. Thank you. Pak Cipto nggak makan siang, Pak Cipto? Pauli sehat-sehat Pauli ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam.
Host Eh, Pendi, apa kabar? kabar baik. Habib, Ya, Baik. kedengaran suara saya? kedengaran. Oke, saya minta maaf dulu ya. Nah, Karena saya berpikir yang tidak-tidak kepada Habib Albar dalam hari-hari ini. Kenapa? boleh, nggak apa-apa. Enggak, bukan. Saya ketika saya melihat beberapa hari yang lalu ya, ada diskusi debat antara Pak Budi Asali dengan siapa Bang Nabirong ya? Dengan orang Islam. Saya lupa siapa namanya. Ya, Itu ada orang yang berjenggot. Saya lihat beliau itu mirip Habib Albar loh. Ini kan Habib Albar yang sering masuk ke tempat saya bilang. Lalu saya perhatikan lagi Habib kan. Wih, ternyata bukan. Makanya saya minta maaf ya. oh iya, nggak apa-apa. Itu Tidak berjenggot apa-apa. dia Habib. Dia tunjuk-tunjuk pendeta Budi Asali. Marah-marah dia berjenggot. Channel saya cuma satu, akun saya TikTok, nggak ada yang lain. Ya, ini di YouTube ini Habib. Oh, YouTube itu saya punya, ada juga channel saya, Albar Assegaf YouTube. Oh, oke, Nah, siap. tapi Albar. udah nggak aktif itu. Tapi masih ada saya punya konten-konten politik ya, politik. Sama Oh, syair, sama baca syair di situ. siap. Ya, saya banyak baca syair agama, syair politik, begitu. Oke, siap Habib. Siap. Nah, tapi Oke, enggak. Oke, is bagaimana kabar-kabar? kabar-kabar baik semua. Ya, apa ini yang dibincang-bincang? Tidak ada Habib. Habib terlambat selalu datang. Nah, kita sudah nggak mau lagi diskusi, sudah terlambat ini. Iya. Bentar Habib ya. Ini siapa namanya nih 395? Le Sun Xiong. Malam Bang Pendi. Halo. Bang Pendi. Halo. Salam Pak. Waduh, saya beberapa malam ini baru ngikutin live-nya Bang Pendi. Seru juga ternyata. Oh, selalu seru ini Pak. Bapak terlambat datang. Kalau Bapak datang pagi-pagi itu jam 10 lah, 10. Itu lebih seru lagi ya, Dari Bang Nabirong ya. kemarin tuh, jadi apa ya? Jadi lucu, suka ketawa sendiri gitu. Saya cuma mau kasih masukan ke Bang Pendi ya. Siap. Karena kan Bang Pendi dari seberang gitu loh. Jangan terlalu vulgar untuk mengupas keyakinan yang lama Bang. Jadi saya khawatir nanti Siap. seperti teman-teman yang kayak Pak Muhammad Kaceh, Pak Saifuddin Ibrahim gitu loh, sudah banyak Ya, siap. contoh gitu loh Bang ya. Siap. Bang Gracia Pelo juga ya. Ya, thank you Brat ya sudah dinaikin. Kapan-kapan kalau ke Jawa, ke Jakarta boleh kontak. Jakarta Bapak di mana? Saya suka Jakarta, Cirebon. Kebun Jeruk. Cirebon, lebih banyak di Cirebon. Oh, Cirebon. Ya, jadi saya juga kalau nama asli saya kan Antosius Herianto ya. Jadi kadang saya juga sering support ya support Bang Pendi juga ya dengan kalau ada sedikit berkat, jadi saya support gitu. Mungkin Bang Pendi nggak Tidak tahu. tahu gitu. Iya. Jadi kalau ada kapan-kapan ke Cirebon boleh mampir. Siap. Ya, pengen banget ketemu. Siap Pak. Siap. Sehat selalu ya. Selalu Siap, jadi berkat buat teman-teman kita semua ya. Amin. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, thank Sehat you, selalu Pak. Tuhan berkati. Pak Nabirong. Siap Pak, terima kasih. Tuhan berkati Pak, diberkati selalu. Anda luar biasa. Amin.
suka bikin saya ketawa gitu. Harus kayak gitu Pak, supaya kita tidak terlalu tegang. Bagaimana? Betul. Gitu. Pak lihat, bentar dulu. Pak Yasin. Ya. Bapak nggak tahu kalau di sini Bapak bilang suka buat Bapak ketawa kan? Bukan Bapak saja, semua orang dia suka buat ketawa. Di luar ini Pak, saya sering dimarahin sama dia. Tuh, gini nih Pak, curhat Pak, ngadu dia Pak, tuh kan? Betul Pak. Aduh, dia ngadu pemirsa, teman-teman pemirsa, aduh dia ngadu, aduh. Saya sering dimarahin Pak. Bayangkan host dimarahin. Sering. Untung saya nggak di-kick Pak. Memang luar biasa lah, pokoknya ya Bang Pendi, Pak Nabirong, Pak Cipto ya, saya hampir semingguan lah baru baru mulai buka TikTok gitu. Biasa saya suka nonton di YouTube, tapi sebentar gitu loh. Oh, Bapak nonton debatnya di YouTube itu ya? Cuplikan YouTube. Cuplikannya. Udah sering gitu kan, makanya saya bilang saya mau ke TikTok. Dulu udah sering, tapi di YouTube cuma sedikit. Kalau ini kan live langsung gitu loh. Iya Pak, ya Pak. Panjang gitu. Kalau kepanjangan di YouTube nanti orang nggak ada yang nonton Pak. Jadi kita ambil satu orang, ketika kita berdiskusi sama satu orang kita bahas, nanti kita bikin supaya tidak bosan Pak orang nontonnya. Betul. Nah baru saya seminggu ini, enggak sampai seminggu lah, 3-4 malam ini iseng gitu ya, coba saya cari nama Pendi Aceh gitu, ini keluar. Jadi dari kemarin baru, wah ternyata seru gitu. Iya. Oke Pak. Oke lanjut aja nggak apa-apa. Pak Lison, ya siap. Oke lanjut Bang Pendi. Iya. Pak Lison terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Enggak, cuma itu aja ya. Jangan terlalu vulgar aja. Siap. Doakan kami selalu Pak ya. Terima kasih Bapak. Selalu. Iya. Sehat-sehat Pak. Oke Pak. Oke, Bapak dibawa dulu sambil nyimak. Bang Pendi. Ya Habib. Ya, tentang takia itu bukan berbohong ya. Iya. Saya jelaskan. Ya, silakan Takia Habib. itu adalah menyembunyikan. Habib, boleh minta tolong nggak? Saya boleh minta tolong nggak sama Habib? Boleh. Open lah kameranya, biar saya tidak salah sangka. Saya lihat bukan itu, sebetulnya saya sudah ada di channel saya, itu wajah saya asli yang saya isi. Habib kemarin itu benar saya bilang ini kan Habib Albar ini, tapi nggak barbar beliau, nggak, tapi beliau nggak barbar. Saya bilang ini dalam hati saya ya. Di mana dia? Di mana? Di YouTube Bapak lihat itu, di YouTube-nya di debat Pak Budi Asali. Saya nggak pernah masuk YouTube debat. Betul. Enggak, bukan Habib. Mirip. Jenggotnya ya. Ya kalau mirip masih bisa, manusia ini kan banyak yang mirip. Betul. Tapi jauh beda. Iya. Oke, lanjut Habib mengenai takiyah. Jadi silakan. Takiyah itu menyembunyikan sesuatu yang benar ya, yang benar. Karena situasinya. Sebentar dulu. Berarti takiyah itu bukan berbohong ya? Sama sekali. Jadi dia sembunyikan pertama kalau nyawanya terancam. Mengatakan sesuatu yang benar, nyawanya terancam, dia boleh menyembunyikan. Nah, berarti kan bohong, Pak. Ya, dengar dulu. Oke. Contoh misalnya itu kan ada di zaman Rasul itu, ini bertolak dari kasus Ammar bin Yasir. Ya. Ketika umat Islam masih keadaan lemah, dia disuruh kafir kepada Nabi Muhammad. Orang tuanya dibunuh. Akhirnya dia mengatakan kafir. Tapi Rasulullah katakan tidak, sesungguhnya Ammar itu penuh dengan keimanan. Nah, disitulah takiyah pertama diperbolehkan. Kemudian takiyah juga menjadi sesuatu sebetulnya fitrah dari manusia. Misalnya seorang orang tua yang bijaksana melihat anaknya menanyakan sesuatu hal yang tidak pantas, dia boleh
menjelaskan dengan sesuatu yang bukan yang sebenarnya. Itu makna taqiyah. Atau untuk membangun kerukunan, misalnya ya, misalnya nih di dalam sesama muslim, orang ini kalau kita nyatakan diri kita misalnya dari mazhab A, dia tidak senang, maka kita boleh menyembunyikan di situ untuk kebaikan, ya, tujuannya untuk kebaikan, untuk mencegah resiko diri atau untuk kebaikan maslahat. Misalnya anak kecil yang bertanya tentang hal-hal yang belum layak dia ketahui, maka orang yang bijaksana maka dia harus mencari format apa yang harus dia sampaikan walaupun bukan yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi menyembunyikan sesuatu yang benar dan menampakkan sesuatu yang tidak benar, tapi tujuannya adalah kebaikan dari berbagai sisi. Tapi tidak benar itu kan? Dibenarkan, tetap dibenarkan. Misalnya kan saya contoh, anak-anak mengatakan Tuhan itu di langit. Kita kan mau harus menjelaskan seperti apa, ya sudah, Tuhan di langit. Nah, gitu. Ya. Kita harus menjelaskan dengan jelimet atau ada pemahaman tentang Tuhan yang jelimet, ya kita batasi sesuai dengan kemampuan seseorang. Atau kita terancam nyawa kita. Kita harus berbohong atau kita harus menyelamatkan seseorang yang kita tahu dia ini orang yang harus dilindungi. Terpaksa kita mengatakan kita tidak mengetahui dia, misalnya seperti itu. Jadi tujuannya baik, bukan tujuannya kejahatan. Itu taqiyah. Berbeda dengan munafik. Tapi itu Habib tetap aja bohong itu. Apapun silahkan boleh dikatakan bohong, tetapi sebetulnya ini fitrah manusia. Itu hanya istilah saja dalam di bahasa Arab kan itu diarabisasikan supaya kelihatan syariat gitu loh. Ya, tapi filosofinya berangkat dari sebuah kebenaran, bukan kejahatan. Filosofi taqiyah. Kalau munafik, filosofinya adalah kejahatan. Menyembunyikan sesuatu yang jahat, menampakkan sesuatu yang baik, seolah-olah kita ini berbaik-baik sama dia, padahal dia memendam kejahatan di dalam dirinya atau rencana busuk. Nah, begitu. Nah, itulah bedanya kita dengan orang Habib. Ya. Kalau kita diajarkan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ya. Nah, di dalam Alkitab, iblis itu adalah bapa daripada segala bapa pendusta. Sehebat-hebat penipu daya dalam Alkitab itu dikatakan iblis. Ya. Maka firman Tuhan katakan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Nah, di dalam Alkitab itu diajarkan kita untuk selalu berkata jujur. Tidak ada istilahnya bohong demi kebaikan, apalagi bohong demi agama, apalagi bohong demi Tuhan dan demi iman. Ya. Yang namanya bohong itu sudah tidak ada lagi dengan kata-kata baik. Ya. Tidak ada kebaikan di dalam kebohongan. Karena kebohongan pertama akan melahirkan kebohongan kedua. Dan akan melahirkan kebohongan ketiga. Terus-terusan. Ketika kita berbohong kepada anak kita, suatu saat anak kita akan tahu. Ya. Ketika anak kita tahu, dia bertanya lagi kepada kita, Pak, kemarin beberapa tahun yang lalu Bapak bilang Tuhan itu ada di langit. Ternyata kan enggak, Pak. Akhirnya kan timbul lagi kebohongan. Oh, tujuan Bapak ngomong begitu, bla 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 bla. Timbul lagi kebohongan. Kenapa? Karena sudah diawali dari kebohongan. Ya. Oke. Nah, jadi ketika Bapak mengatakan taqiyah itu bukan berbohong, nah, itu hanya dibungkuskan dengan syariat itu bagi saya ya. Diarabisasikan, diarab-arabkan supaya kelihatan syariat, kelihatan keren. Tetapi kalau kita mendengar daripada apa yang Bapak sampaikan, ya tetap saja itu namanya mengajarkan kebohongan secara halus. Ya. Tapi tidak masalah, itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang kalau di dalam iman kami tidak ada sangkut pautnya dengan iman kami ya. Nah, tetapi itu sangat sangkut paut dengan keselamatan. Karena dalam Alkitab dilarang kita bersaksi dusta, termasuk dilarang berbohong. Ya, saya ambil contoh sekarang misalnya ini contoh saja. Ya, bahwa saya katakan bahwa taqiyah itu adalah fitrah manusia, hanya penempatannya di mana.
Contoh misalnya Pendi ya, Bang Pendi punya teman atau adik dikejar mau dibunuh, lari bersembunyi. Apakah Pak Pendi akan memberitahu tempat dia bersembunyi? Sementara Terus dia dalam keadaan terzolimi. itu kalau tidak. Ya, itu Makanya kan banyak terjadi. makanya tidak Kan ada banyak. kalau-kalau. Itu Enggak, kalau-kalau makanya. itu untuk menghindari kita. Bukan. Untuk Ini mengajarkan saya kita tanya, tentang apakah kebohongan. tidak Itu pernah kalau, terjadi Pak. di dalam Enggak sosial ada. kita? Saya Oke, tidak saya mau akan tanya. berandai-andai. Ya, saya Malah katakan. kami diajarkan Oke, ya. oke. Kan saya Hardik, tanya di dalam hardik semua pernyataan. kejahatan. Hardik semua hal-hal yang jahat. Ya, kalau posisi Pak Pendi Enggak ada itu kalau dalam bagi saya itu keadaan enggak ada kuat, kalau-kalau. Maka ya, saya menghindar Pak Pendi kata kalau begini. itu untuk menjebak seseorang Bukan, sehingga orang itu mau menjawab keinginan kita. bukan Pak Maka Pendi. Ini yang saya katakan kita bicara iman. putra kita. Enggak, kita Fitrah. bicara iman. Kalau Iya, oke. kita berbicara iman, Ya. tidak ada diajarkan dalam iman kami tentang bertakyah. Kalau Ya. orang itu nanti berbohong, ada kebohongan di dalamnya ketika dia menjawab tujuannya untuk kebaikan, tetap itu tidak diajarkan dalam iman kami. Sekalipun ya ada orang yang mengatakan hal seperti itu. Banyak contoh lagi. Anak-anak kita yang kecil ya, ketika kita menyembunyikan jawaban itu bukan harus menjawab yang misalnya contoh dia bertanya tentang hal-hal yang misalnya anak balita lah, umur 4 tahun 5 tahun, dia tanya tentang istilah yang tidak layak. Apakah Anda harus menjawab istilah itu, menjelaskan secara apa adanya, atau Anda akan alihkan atau seperti apa? Saya bilang Misalnya nanti tentang saya bilang, pornografi dia mau tanya, oke, anak kecil balita, karena oke, dia mendengar satu kata-kata yang memang tidak layak. ya. Apakah Anda harus menjelaskan bahwa itu adalah hasil hubungan antara begini? Oke, sudah. Yang tidak mustahil. Itu. Nah, bagaimana saya menjawab akan hal itu? Diberi hikmat kita oleh Tuhan supaya bagaimana caranya kita jangan berbohong dan jangan bertakyah. Jawaban saya adalah nanti Bapak jelaskan. Tunggu ya. Itu namanya itu kebijaksanaan kita dalam cara menjawab. Betul, tapi tidak ada takyah di dalamnya. Saya tidak membohongi anak saya. Ya, makanya Islam itu memberi sesuai dengan porsi bukan itu takyah, orang. itu yang namanya takyah, tetap takyah. Ketika Pak Habib menanyakan hal itu kepada saya tentang apapun itu masalah anak, saya akan jawab ya. Saya akan menghindari kebohongan. Apa kata saya? Nanti ayah jawab ya. Oh ayah, saya Itu perlu bukan. jawabannya begini-begini. Makanya Tolong saya ayah. Kalau- Sabar. Nanti ayah jawab ya. Ada saatnya nanti ayah akan jawab dan ada saatnya nanti kamu akan ketahui. Untuk sementara sudah ya. Oke, Itu saya jelaskan dari saya. kalau begitu saya jelaskan menurut versi saya. Kalau saya dalam keadaan lemah, ya, ini yang dikatakan takyah. Saya dalam keadaan lemah. Lemah di sini artinya saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Nah, saudara saya terancam, dia lari bersembunyi ke dalam rumah, kemudian saya sembunyikan. Yang orang yang mengejar, misalnya jagoan di satu kampung saya, dia mau obrak-abrik, saya sembunyikan. Tentu saya, mana kamu punya adik? Saya tidak akan memberitahu, oh dia pergi atau dia ke sana. Tidak akan mungkin saya beritahu. Lain hal kalau saya berani, saya bisa tundukkan itu jagoan. Ya. Gitu. Nah, Oke, itu gini, Pak. pengertian takyah. Oke, gini Pak. Jangankan Tuhan Pak. Negara saja menangkap orang yang menyembunyikan kejahatan, penjahat. Coba-coba Bapak menyembunyikan penjahat dan ketangkap, Bapak akan terlibat di dalamnya. Bapak baca hukumnya. Kan saya katakan, ini posisinya kita terzolimi. Iya, tidak ada masalah terjolimi atau tidak, tetapi Tuhan katakan ya dan katakan tidak. Pertama, ketika Bapak mengatakan begitu, artinya Tuhan itu tidak mampu menyelamatkan atau Tuhan itu tidak mampu menolong kita. Dan kita menakar Tuhan itu, dan kita harus menolong diri kita sendiri supaya kita selamat. Artinya kita tidak punya Tuhan dan tidak punya keyakinan terhadap Tuhan. Seperti itu Pak larinya. Yang kedua, secara hukum negara pun siapa yang menyembunyikan penjahat atau kejahatan itu pun mendapat hukuman Pak. Ada hukumnya Pak. Dan itu bisa Menyembunyikan terjerat. kejahatan ya. Kalau menyembunyikan sesuatu yang benar dia lemah.
Loh kan supaya Bapak dia tadi tidak dibunuh. enggak, Bapak tadi kan menyembunyikan penjahat yang lagi dicari. Bukan adik saya dicari oleh penjahat, saya bilang. Oh, adik Bapak dicari penjahat, berani sekali Iya, itu sama penjahat. preman kampung. Sebentar. Saya sembunyikan. Masa saya mau beritahu? Gini. Terlalu berani seorang penjahat mencari sampai ke rumah Bapak. Loh. Saya rasa nggak mungkin, Pak. Anda nggak memahami pertanyaan. Begini. Bang Namanya Abiram. menyembunyikan Bang. sudah, nggak usah ini. Bentar, Habib, bentar, Habib. Saya punya Bang adik Abiram, dikejar. Bang Abiram. Habib, Dengar dulu. Saya punya adik sebentar aja, dikejar. sebentar aja, Habib. Ya. Bang, Nah, ini Bang Abiram, simpel Habib aja. ingin Ini berkata, saya Habib dengar dulu, ingin Pak mengajarkan Fendi. kita Fendi, dengar bertakiyah. Iya. Habib ingin Iya. mengajarkan kita bertakiyah sehingga Ya, saya ingin katakan bahwa takiyah itu adalah fitrah manusia yang Allah ciptakan. Memang ada manusia untuk melindungi diri. Ya, artinya caranya manusia tidak ada orang yang dengar dulu, ada orang yang dia mampu menyatakan perlawanan, tapi ada orang yang lemah, yang dia tidak mampu, dia harus berbohong demi keselamatan diri, tapi dia bukan dalam keadaan sebagai penjahat. Saya katakan. Oke, saya akan jawab pertanyaan Bapak. Kalau saya bertemu dengan case seperti itu, sampel case-nya begini. Saya akan hadapi orang yang mencari adik saya. Saya akan bertanya. Kalau Bapak berani, kalau Bapak dalam keadaan takut, Lah Bapak kabur aja sama adik Bapak lah, sama-sama. Nah, ya sudahlah, udah oke. Itu saya cuma menjelaskan. Anggaplah begini, saya ingin jelaskan bahwa takiyah itu adalah fitrah. Terserah Bapak mau tafsirkan seperti apa. Contoh, misalnya dikejar oleh preman, misalnya 10 orang. Kalau Bapak bilang satu orang, Bapak bisa melawan 10 orang. Dah Bapak sudah lihat, kalau saya beritahu hanya saya punya adik mati, saya juga tidak bisa membela. Saya hadapin saya akan Pak. sembunyikan. Jangankan 10 orang Pak, saya sudah pernah dikeributin satu kampung, saya hadapin Pak. Itu kan pribadi Bapak. Saya bicara ini secara umum. Siapa saja manusia itu sesuai dengan dia punya tingkatan ininya, kemampuan dia. Iya, makanya Ini kalau takiyah saya lintas manusia, Bapak bisa tidak takiyah. Bahkan di satu sisi takiyah itu diharamkan. Tidak boleh sama sekali ketika kebenaran justru akan tumbang. Itu dikatakan haram melakukan takiyah sekalipun apapun resikonya. artinya standar janda dengar Pak di dulu. situ Pak. Ada standar contoh seperti keluarga Nabi di Padang Karbala. Kenapa dia membawa bahkan anak kecil dia bawa untuk menjadi saksi untuk menegakkan kebenaran. Karena kalau mereka tidak keluar untuk menyatakan kebenaran, maka kebenaran itu akan tumbang. Maka di situ dituntut untuk keluar sekalipun nyawa risikonya. Itu tidak boleh takiyah di situ. Nah, itu bisa Pak, Bapak bilang tidak boleh takiyah Pak. Nah, kan saya katakan takiyah itu adalah fitrah, ya. Dia adalah tindakan bijaksana yang harus terukur demi kebaikan. Jadi ketika kita melakukan takiyah untuk kebaikan, ketika kita menolak takiyah untuk kebaikan. Saya sudah paham. Nah, Saya sudah untuk paham. kebenaran semuanya jadinya itu. Ya, saya sudah paham. Artinya Bapak mau ini pemikiran saya Pak ya. Ya. Artinya gini, Bapak mengatakan bahwa Allah atau Tuhan Bapak itu membenarkan ketika manusia itu dengan terpaksa melakukannya. Ya, Betul. melakukan bukan kejahatan ya. Bukan Kebohongan. kejahatan. Saya bukan bilang kejahatan, kebohongan. Terpaksa kita sembunyikan dulu kebenaran, melihat situasi tidak mendukung, kita sembunyikan. Tetapi ketika situasi justru akan menghancurkan kebenaran, maka resiko apapun harus kita nyatakan. Bukankah Misalnya dulu kita di Indonesia, kita harus bertempur melawan penjajah. Ketika bangsa ini akan menjadi tidak akan merdeka, maka rakyat harus menyatakan perlawanan terhadap penjajahan seperti itu. Tapi ketika dia bisa melakukan takiyah untuk apa? Untuk kebaikan. Misalnya contoh Soekarno bekerja sama juga dengan Belanda, dengan Jepang. Dia sekolah di tempat sekolah Belanda Jepang, padahal penjajah. Menyusun kemerdekaan itu dengan Jepang. Kenapa di sini menyiasati, bukan berarti merestui Jepang atau merestui Belanda. Nah, begitulah makna dari takiyah. Oke. Untuk unsur kebaikan di situ, tidak ada unsur kejahatan sama sekali. Oke. Kita baca di Al-Baqarah 42, Pak.
Ya. Janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Betul, betul. Bapak kan menyembunyikan kebenaran tadi, Bapak bilang boleh. Iya kan tadi makanya saya udah kenapa kan tadi tujuannya untuk kebaikan. Ketika kita nyatakan kebenaran malah itu tidak menimbulkan baik kepada orang atau masyarakat, ya kita simpan. Iya, artinya Bapak sedang melanggar Misalnya contoh, perintah Allah ini. saya kasih contoh, saya Muslim ada di tengah misalnya ya, tengah komunitas Kristen yang sangat anti Muslim, misalnya nih contoh saja. Bagaimana cara saya? Apakah saya harus menunjukkan kemusliman saya di tengah-tengah kampung? Tentu bisa saya sembunyikan. Sampai mereka punya keterbukaan. Ya, artinya Bapak Itu melanggar contoh, perintah itu Allah contoh saja. ya, gini Pak, Bapak melakukan itu demi menyelamatkan diri Bapak, tetapi Bapak melanggar, tetapi Bapak melanggar perintah Allah di Al-Baqarah 42. Bisa. Janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Allah jelas mengatakan di sono, jangan kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Artinya demi menyelamatkan diri, demi kepentingan keduniawian, Bapak rela. Talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu campur aduk antara yang hak dan yang batil. Beda mencampur aduk, beda menyembunyikan kebenaran. Lanjutkan Pak, lanjutkan. Ya. Wala talbisul haqqo bil batil. Innal batila kana zahuqo. Tidak boleh kita campur sama sekali, campur aduk antara hak dan batil sama sekali. Tidak boleh. Tapi menyembunyikan kebenaran untuk sebuah kebaikan. Satu, penyelamatan diri, penyelamatan masyarakat. Masyarakat ini belum paham. Misalnya sangat ortodok atau sangat primitif. Anda mau sampaikan, misalnya jangan Kristen lah. Kita di satu gunung, satu masyarakat yang masih primitif. Yang Anda mempraktekkan sedikit saja atau mengeluarkan kata-kata sedikit saja tentang sesuatu keyakinan adat yang berbeda, dia akan tebas Anda, bunuh Anda. Apa Anda harus lakukan? Kan tidak. Anda tujuannya mau memperbaiki masyarakat, tentu bukan dengan menyatakan lantang kebenaran, tapi melihat kondisi masyarakat. Itulah taqiyah. Sampai mereka menyadari, sampai masuk pengetahuan ke dalam diri mereka. Oh, ini salah. Oh, mereka mulai bisa membedakan. Baru ini namanya kebijaksanaan. Beda yang Bapak Orang katakan. bijaksana itu namanya. Taqiyah itu adalah orang bijaksana. Beda Pak yang Bapak katakan tadi. Iya. Sedangkan itu inti taqiyah, bijaksana, melihat segala sesuatu disesuaikan dengan individu masing-masing. Nah, pada tingkat yang puncak, taqiyah diharamkan apabila kebenaran justru akan punah atau akan hilang itu kebenaran di tengah masyarakat ketika kita menyembunyikannya. Nah, jadi ketika kita menyembunyikan adalah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran secara perlahan-lahan. Ya. Itu taqiyah. Mengungkap kebenaran secara perlahan-lahan. Tapi ketika kita sembunyikan justru kebenaran akan hancur, maka haram kita melakukan taqiyah. Sekalipun resikonya nyawa, kita harus nyatakan kebenaran itu, sekalipun nyawa. Gitu. Berarti taqiyah itu ada tempat-tempat tertentu dibolehkan, Iya, di situasi yang lain dilarang. Jelas, ada diharamkan. Standar janda tetap, standar janda. Begitu, sesuai dengan pengetahuan. Nah, Allah Maha Pemaaf. Kalau kita salah dalam taqiyah, Allah memaafkan. Kita akan bertobat, istighfar kalau salah dalam taqiyah. Oh, di sini nggak boleh taqiyah. Jadi tidak bisa dijadikan alasan seenak-enaknya, tidak bisa. Jadi harus tepat, tepat, terukur. Berarti saya ambil kesimpulan, taqiyah itu untuk kebaikan, kebenaran. Berbohong demi kebaikan boleh. Bukan jangan berbohong, sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang kita anggap benar, tidak menampakkan, karena situasinya tidak mendukung atau tidak menghasilkan kebaikan di situ. Itu Bang sesuai hawa nafsu Bang. Menyembunyikan kebenaran. Pengetahuan, karena ketika Anda menyembunyikan sesuatu yang benar,
Ini justru orang berilmu yang di sini. Kapan waktunya Anda bertakia? Kapan waktunya Anda menyatakan kebenaran? Itu harus harus persis. Sebab kalau salah, Anda akan merusak masyarakat, merusak diri Anda. Itu. Jadi Iyalah, orang Pak. yang bijaksana yang melakukan takia, bukan serampangan. Jangan Bapak ini sampai kan Anda bijaksana nih Pak, cara menjawab kami itu Bapak bijaksana gitu. Ya, jadi Bang Pendi nggak usah ketawa lah. Bukan. Saya kalau dirimu bilang begitu ya, saya ingat kalau Habib ketemu sama Kak Sofi ya, Al-Hayat ya. Wah, ini rame itu. Saya tunggu kadang-kadang kapan Habib Al-Barnai ya, kapan Habib Al-Barnai berhadapan dengan. Berbeda Bang Pendi dengan munafik. Munafik filosofinya itu memang menyembunyikan kejahatan, menampakkan kebaikan. Itu menipu orang. Dan hasilnya pasti orang akan dendam, atau orang akan merasa betul-betul dikerjai atau ditipu. Itu munafik. Tapi kalau takia, ketika orang tahu, orang justru ya kenapa kamu nggak bilang dari dulu, aduh. Nah gitu. Jadi kebaikan. Tapi gini Habib, kalau Kak Sofi, beliau itu tegas ya. Kalau saya lihat ya, ada ketegasan di situ beliau. Beliau benar-benar tidak suka kalau tidak pakai data bicara, karena bicara iman. Kalau bertakiyah itu beliau langsung hajar saja beliau itu. Ini data yang saya kasih sebenarnya data. Kalau data kan tinggal dirujuk saja di kitab. Kan tapi kan saya nggak bisa. Misalnya contoh lagi takiyah. Saya sebagai Syiah. Nah, ini contohnya Ini nih. contoh takiyah. Ya kan? Jadi Bapak lagi takia nih ceritanya. Nah, dengar dulu supaya jelas. Enggak, itu suara apa itu? Bang Nawirong lagi makan. Saya bisa melakukan misalnya contoh tata cara sholat, ya kan? Di sini ada orang yang tidak suka, misalnya di kelompok misalnya di satu kantor saya datang. Saya mau sholat tata cara Syiah, tapi ada yang anti Syiah, maka saya takiyah di situ. Tidak membuat runyam situasi. Sudah. Kenapa harus takiyah? Ini loh. Kenapa tidak berani ngomong jujur? Nah ini. Pertama saya tanya kepada teman-teman, panggil dulu. Panggil Hayat. Tolong panggil Kak Sofi dulu. Dengar dulu, biar saya jelaskan. Ini sebetulnya ruang bijaksana sebuah ajaran. Ya, ketika kita mempraktekkan tata cara sholat yang sebetulnya nggak terlalu penting untuk mereka, tapi merusak keadaan, untuk apa? Untuk apa? Karena tujuan kita bukan untuk hal sepele. Ya, kenapa yang tadinya bangunan hubungan itu bagus, kemudian cuma gara-gara dilihat kok gerakannya ini Syiah ini orang anti, akhirnya langsung tutup, stop total. Itu untuk apa? Karena ada orang ini butuh pengetahuan perlahan-lahan. Ketika dia sudah menyadari, baru kita tunjukkan. Oh, sudah masuk pengetahuan di dalam dirinya, baru perlahan-lahan kita beritahu. Karena tujuan kita baik. Tapi kalau tujuan kita runyam, ya semua bermain buka-bukaan semua. Nah, itu nggak boleh. Iya. Gitu. Nah, terserah mau dibilang. Tapi Habib, kapan sih kita bisa ngopi sekali, Habib? Iya. Habib. Bukan berbohong. Iya. Itulah kapan tadi kita bisa ngopi sekali? Itulah tadi contoh takia Pak ya. Jadi yang Bapak bilang itu ya tadi ya. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Bapak itu tadi sedang melakukan takia. Jadi gini, contohnya Pak, ada kan seperti istri masak di rumah, ternyata kurang enak, keasinan. Boleh nggak itu kita bertakia Pak? Ya boleh kita memuji istri misalnya. Kalau kita bilang ini begini, kita tahu watak istri nggak suka, pasti repot. Daripada ribut. Masa kita harus. Nah itulah. Nih saya kasih contoh ya. Kalau saya tapi tidak. nggak ke situ sebetulnya takia itu lebih kepada prinsip ajaran. Iya, makanya saya bilang prinsip ajaran tidak boleh berbohong itu bagi kami. Ya, makanya prinsip ajaran dalam hal apa? Artinya yang saya katakan prinsip ajaran di sini, bahwa ketika menyampaikan kebenaran hanya merusak masyarakat dan merusak kita. Itu tetap sebenarnya, ya. Untuk apa? Ya, itu menutup kebohongan dengan agama.
diarabkan. kebohongan Sebenarnya di tetap situ. bohong itu sebenarnya. Saya katakan Sebenarnya. ini bukan bohong, ini justru ilmu arif, ilmu bijaksana. Melihat situasi. Ini orang tidak butuh apa yang harus saya sampaikan. Untuk apa saya sampaikan? Dan hanya membuat dia justru memarah, memusuhi saya, tidak ada manfaat, tidak ada guna. Untuk apa? Mau taruh di mana? Oh, kenapa? Untuk apa saya mau sampaikan? Hanya merusak itu, misalnya ini masyarakat atau ini individu. Kalau saya sampaikan hanya merusak dia dan merusak hubungan, untuk apa? Oke, baik. Sekarang saya minta pendapat Pastor Cipto ya. Pastor, Ya, minta tolong Pastor, bagaimana hal bertakiyah di dalam kekristenan, Pastor? ya meskipun saya memiliki pengetahuan untuk itu, tetapi tentu saya tidak boleh mendefinisikan takiyah dari yang iman lain. Tapi kita bersyukur dalam iman kita Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan kita diminta untuk meneladani. Yohanes 13 ayat 15 mengatakan, teladani aku, kata Tuhan Yesus. Karena itu tidak ada, kita diajarkan untuk berhikmat, tapi tidak untuk berbohong. Matius 10 ayat 16, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Jadi nggak boleh ada satu titik pun untuk unsur berbohongnya. Memang bisa manusia melakukan kelemahan lalu berbohong, tapi itu dosa dari kacamata iman Kristen itu tadi. Jadi kalau tadi misalnya Kak channel saya kenal ya, Kak Albar ya, mungkin langsung dipraktekkan saja, Pendi, ditanya. Titik tekan maksud Kak Pendi itu bahwa ada yang ditanya itu lalu nggak menunjukkan dalil, itu aja Kak Albar. Tapi terus menjelaskannya panjang lebar kemana-mana. Seperti tadi ada siapa itu namanya, Erik Ranggong atau siapa itu, saya tidak pernah berdiskusi dengan dia ya. Tapi kadang-kadang dia sering masuk di ruangan Pastor Jeki juga ya. Nah itu tidak menunjukkan dalil. Waktu ditanya oleh Kak Pendi, dia cuma berceloteh panjang lebar tapi tidak satu pun ada dalil. Yang dikehendaki Kak Pendi dalil, itu saja. Ya kalau gitu kita lihat bagaimana Kak Albar mencoba berpraktek bertakiyah. Misalnya Kak Pendi kalau mau menanyakan pertanyaan silakan. Itu. Saya sebetulnya ada penjelasan dalil itu ada, cuma kan saya lupa ayatnya. Ya, kecuali orang-orang yang yang dia karena takut menyembunyikan keimanannya maka Allah memaafkan, itu ada ayatnya. Dan itu berhubungan dengan sahabat Nabi yang namanya Ammar bin Yasir. Ketika dia harus menyatakan kafir kepada Muhammad karena setelah orang tuanya dibunuh, dia katakan ya saya kafir kepada Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak, Ammar penuh dengan keimanan. Itu dalilnya. Cuma kalau harus kitab-kitabnya, karena saya tidak spesifikasi di sebagai penceramah atau sebagai saya tidak menghafal secara di kitab mana, tapi itu sudah dikenal dengan baik di kalangan umat Islam dalil-dalil itu, bahwa itu ada peristiwa Ammar bin Yasir menyatakan keingkaran kepada Nabi Muhammad karena diancam dibunuh setelah orang tuanya dibunuh. Dan di Al-Quran juga ada ayatnya seperti itu. Yang saya paparkan sebetulnya bukan berarti saya yang mengarang, tapi ada penjelasan di Al-Quran. Tetapi kan saya nggak semua saya hafal, kecuali kalau saya mencatat secara khusus, kemudian saya bisa saja saya sampaikan nanti dalilnya. Banyak itu dalil-dalil. Taqiyah juga ada. Taqiyah itu asal kata dari taqwa. Itu adalah asal kata juga dari takwa. Jadi orang yang memang berhubungannya dengan ketakwaan, sebetulnya itu taqiyah. Beda dengan munafik, itu nifak, menyembunyikan sesuatu yang buruk, menampakkan sesuatu yang baik, muka manis, di hatinya penuh dengan kejahatan, rencana busuk. Itu munafik. Jadi kebohongan, menampakkan kebohongan secara lisan atau secara penampilan, tapi menyimpan kebusukan. Taqiyah tidak, menyimpan kebaikan. Dan ini pada posisi tertentu taqiyah memiliki derajat yang sangat bagus. Ketika dia mempraktekkan, ketika dia menyembunyikan itu, justru agama terpelihara, kebenaran masih terpelihara, kebaikan terpelihara. Tetapi ketika kebaikan akan hancur dengan melakukan taqiyah, maka haram. Misalnya
orang yang misalnya contoh orang tertuduh dia difitnah bahwa dia pembunuh, tapi dia tahu persis bahwa ini bukan. Kemudian dia bersembunyi dengan kebenaran, menyembunyikan kebenaran itu, kemudian dia mengatakan tidak tahu, maka dia dosa besar menyembunyikan kesaksian. Padahal orang ini akan dibunuh atau akan dihukumi, dijatuhi hukuman yang luar biasa karena dia tidak melakukan sesuatu tapi dia dituduh, difitnah. Maka seseorang yang mengetahui harus menyatakan dia bukan pelaku. Dia harus menyatakan bukti, saya saksi, seperti itulah kira-kira. Ya, titik tekannya Kak itu, maksudnya kalau ditanya dalam setiap pertanyaan, mereka tadi itu yang penanya-penanya terdahulu atau mereka yang sempat naik terdahulu itu ada yang tidak memberikan dalil. Itulah titik tekannya, tapi berceloteh panjang lebar tanpa dalil. Nah, karena itu mungkin kalau Kak Pendi mau menunjukkan pertanyaan, lah nanti coba dipraktekkan kalau Kak Albert bertakiah itu bagaimana supaya tahu bedanya takiah sama ngeles itu seperti apa. Jika saya pribadi tidak tertarik untuk bertanya tentang iman lain meskipun memiliki pengetahuan atas pertanyaan-pertanyaan itu, namun mungkin jika diizinkan satu kali bertanya, apakah bertakiah, contohnya begini, kalau tadi kan ada ketidakkonsistensian, misalnya tadi Anda mencontohkan adik atau apa tadi itu. Jadi kalau kemarin A lalu nanti besok B, contoh begitu. Misalnya sebagai pertanyaan, jika mohon maaf jika berurinasi, ya pipis itu berurinasi itu ya, menghadap ke kiblat itu apakah boleh atau tidak boleh? Setahu kami tentu tidak boleh. Tentu sangat tidak boleh ya, itu benar luar biasa. Tapi apakah Kak Albert tahu? Saya nggak tahu, mungkin Kak Pendi bisa bertanya lebih jelas, tegas, dan tajam ya. Cuman saya sendiri tidak tertarik untuk bertanya tentang iman lain, karena bagi kami iman Kristen sudah cukup untuk. Tetapi apakah Kak Albert tahu bahwa apakah benar, ini saya bentuk sebagai pertanyaan aja, apakah benar baginda dari bagindanya Kak Albert, junjungannya, itu pernah berurinasi menghadap ke kiblat? Apakah benar? Saya menolak riwayat itu. Kalau ada ya, saya menolak. Ya, berarti apakah pernah membaca? Kalau ada, tidak mungkin tidak benar, pasti tidak benar. Kalau Nabi Muhammad menghadap kiblat, itu pasti tidak benar. Kalau bagaimana mengetahui pasti tidak benarnya kalau belum pernah membaca atau mempelajari? Ya, karena saya mengenal, memakrifati Nabi Muhammad, sesuatu yang saya katakan tidak mungkin kalau ada yang bertentangan, sesuatu yang bertentangan dengan pribadi Nabi Muhammad. Tapi bagaimana tahu kalau itu bertentangan kalau nomornya aja belum tahu? Kak Albert ya simpel, Nabi Muhammad melarang itu menghadap kiblat. Iya, karena kenapa dia melakukan? Tidak mungkin. Nah, kalau ini sosok yang terpercaya, sosok yang agung, yang saya sangat meyakini itu. Mungkin jadi kalau Kak dia Pendi melakukan bisa meneruskan atau Nabi silakan. Kalau bisa buka tolong datanya di Sunan Ibnu Majah 325 ya. Pendi atau Kak Pendi atau Kak Nabirong ya. Tolong dibukakan di situ, mungkin bisa Mana Birong? Bantu teruskan pertanyaannya ya. Ya, mana Birong? Apakah berani Kak Albar mengatakan dengan tegas di atas tertulis bahwa Sunan Ibnu Majah itu 325 adalah tidak benar itu, supaya nanti bisa tentang apa 325 tentang apa? Seharusnya enggak boleh kami yang menjelaskan. Justru itu enggak tentang apa? Ya tadi yang barusan tentang kencing menghadap kiblat. Saya menolak keyakinan saya. Ya, karena itu saya tidak tanya pendapat Anda pribadi. Terus tanya siapa? Tapi pertanyaannya, apakah itu benar bahwa ada Sunan Ibnu Majah 325 itu ada berurinasi menghadap kiblat? Setelah melarang, lalu kemudian setahun kemudian ada ya saya jawab ya, di hadis-hadis ini banyak sebentar Habib. Oke. Silakan. Bentar, Bang Nabirong. Ya. Minta tolong dibukakan Bang. Pastor di mana tadi? Ibnu Majah berapa? Ya, Sunan Ibnu Majah 325 ya. Ibnu Majah 325, Bang. Abang ada nggak? Sebentar. Nanti biar Habib Albar baca, nanti Habib Albar yang menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pastor Cipto.
Ya, namun sebelumnya karena itu kami tadi kan dalam rangka Kak Pendi bertanya contoh bertakiyah itu apakah seperti ini. Itu Kak Albar kan belum membaca, bahkan bertanya ke kami isinya apa. Berarti menunjukkan belum pernah membaca. Kalau belum pernah membaca, bagaimana bisa memutuskan itu tidak benar? Bukankah itu takabur? Menjadi sok tahu. Kecuali kalau memang benar sudah mempelajari, apalagi langsung ke sana, ke Arab, mempelajari dari pustakanya langsung, lalu berkata, oh saya tahu tentang dalil itu. Maka itu adalah tidak benar. Baru itu kami terima kalau kami bertanya aja. Ya, Oke, kalau Bobi, karena saya jawab ya. apakah itu contoh bertakiyah? Belum melihat Saya jawab ya. dalilnya. Ini bukan bicara takiyah sama sekali. Enggak, kok Anda kan maksud bertanya. kami gini, Kak Albar. Kok Kak Albar sudah bisa menjawab? Sedangkan Nah, ayat saya melihat dari Kak Albar matan, dari bertanya. isinya, bukan Nah, ya. dari riwayatnya. Karena Saya itu melihat kami- dari matan. Ya, dari karena itu isi. kami tanya, kok bisa menjawab itu tidak benar atau saya tolak istilah Kak Albar, Ya kan sedangkan tanyanya kepada saya. bukan. Kalau itu kan pendapat pribadi. Saya tidak Iya, tanya. pribadi saya memang. Ya, apakah itu contoh takiyah kalau pendapat pribadi itu? Tidak. Nah, kalau Kok maksudnya tidak, karena contoh? itu apakah Maksudnya benar? gimana ini? Nah, karena itu tadi kan Kak Albar berpanjang lebar bercerita tentang takiyah. Karena itu kita Iya. praktekkan langsung saja. Iya. Nah, itu ada pertanyaan contoh. Sebenarnya saya pribadi tidak tertarik. Itu biasa teman-teman apologis yang Coba pertanyaannya takiyah dipermudah, diperjelas supaya jelas mana yang pertanyaannya itu bertanya tentang takiyah atau Sebentar tentang gini nih, apa Pak gitu. Cipto. Ya, silakan. Kalau Bapak ini memang kurang setuju dia dengan hadis itu, Pak. Hadis-hadis itu Ya. Pak Albar ini kurang mau ditanya atau kurang mau ini, Pak, gitu. Jadi Betul. kurang mengakuinya. Jadi Kalau- gitu dia kalau- berdasarkan Quran saja, Pak, gitu. Ya, enggak gini. Tidak, kalau- Quran hadis. Saya Quran hadis. Jangan bilang Quran saja, Quran hadis. Maka itu kalau bukan berdasarkan pendapat pribadi kan, Nabi Rom. Tetapi Iya, yang benar dalam iman dia itu. Ya, saya jawab langsung Pak ya, berdasarkan sumber iman saya Pak ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu jelas. Sungguh pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik, memiliki contoh yang baik. Ya karena itu Nah, Bapak Rasulullah tidak mungkin mencontohkan sesuatu, apalagi yang di dalam Al-Quran juga dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat? Gini, Apakah Kak Nabi, Albar. apakah Nabi Kalau- melakukan seperti ini? Ini jawaban saya, Kalau pribadi di saya. ruangannya Kak Pendi juga berbagai apologis yang lain ya, banyak ustadz-ustadz yang juga bertanya tentang Tuhan Yesus, kami menunjukkan dalil itu secara tegas. Nah, kalau dalam iman Kak Albar kan yang diimani selain Quran kan juga ada Hadis. Nah, karena Hadis itu dan nggak perlu penjelasan orang-orang suci dari keluarga Nabi. tafsir dan segala macam. Ya. Makanya itu kami tanyakan. Apakah penjelasan Kak Albar ini tadi termasuk bertakiyah? Karena belum melihat ayatnya, tapi langsung menjadi pintar. Itu yang Tadi kami kan tanyakan, sudah apakah itu dibacakan Nabi Muhammad kencing menghadap kiblat. Sekali. Isinya tidak mungkin saya katakan. Kalau tidak mungkin tolong dibaca. Berarti kan Kak Albar belum pernah baca itu. Sebentar ya. Pak. Ya. Ini Pastor Cipto sekali bertanya ini langsung kejar. Karena ada hadis lain juga di kitab Bukhari kalau nggak salah hadis yang mengatakan dari Huzaifah, saya jelaskan ya, itu juga kita tolak. Habib, saya minta maaf Habib. Dengar dulu, enggak, Sebentar Habib, sebentar. Soalnya saya ketawa dari tadi, saya dari tadi mau ketawa. Kenapa? Saya jarang, saya tidak pernah mendengar Pastor Cipto bertanya. Sekali beliau bertanya itu parah. Iya. Ya, bagaimana? Oke. Bagaimana? Terus Ini. Gini Pak, dikatakan di sini ya. Ya. Dikatakan di sini Pak. Tuhan tolong. Tetapi saya melihat beliau suatu tahun sebelum dia meninggal wafat, dia menghadap kiblat ketika urinasi, ketika itu Pak. Ya, saya menolak hadis seperti itu. Gitu aja. Saya menolak. Oh, Bapak menolaknya. Nah, Ada sudah. contoh lagi hadis yang sebetulnya tapi itu namanya diperdebatkan di kalangan ulama. Ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, saya mengikuti yang menolak.
Contoh ada hadis di dalam dari Abu Huzaifah, dia mengatakan aku melewati tempat sampah, lewat belakang rumah orang dekat tempat sampah. Kemudian dia melihat bahwa Rasulullah kencing sambil berdiri. Itu juga fatal, itu hadis. Tapi Iya, itu hadis harusnya sambil sahih. jongkok ya Pak ya. Tidak sambil berdiri. Dari situ dikeluarkan hukum bahwa boleh kencing berdiri kalau dalam keadaan darurat. Itu juga fatal, kontroversi. Tapi kontroversi ini kita tidak bisa menghukumi karena ya silahkan yang mau meyakini, yang tidak ya jangan, kan gitu. Iya. Iya, Nah, tapi kebanyakan itu namanya perbedaan, itu bukan prinsip. Tetapi bisa menjadi prinsip bagi orang yang meyakini keutuhan suri tauladan Nabi. Tapi bisa juga mengatakan tidak prinsip, oh bisa saja Rasulullah seperti itu. Dari situ mereka mengambil hukum bahwa boleh kencing dalam keadaan darurat. Itu ada ulama hadis yang seperti boleh kencing berdiri dalam keadaan darurat. Bapak kalau kencing dari itu selalu dalam situlah keadaan mereka darurat mengambil apa jongkok Pak? Sudah. Artinya di sini ini kan wilayah perbedaan. Takia lagi. Dengar dulu. Ini Sebentar, wilayah sebentar. perbedaan kontroversi yang ulama juga berselisih. Ngapain kita mau masuk terlalu dalam? Nah, silakan. Makanya pada hal-hal yang prinsip itulah yang kita boleh bersikukuh. Kalau Oke. hal yang begini, Oke, sudah. ini hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu menarik. Ada contoh lagi yang saya juga menolak dan ulama juga menolak. Diperdebatkan, misalnya abasa wa tawalla. Dia dalam kurung, di situ tidak tertulis Muhammad, tapi ditulis dia Muhammad telah bermuka masam. Padahal ulama yang lain menolak bahwa itu bukan Nabi Muhammad yang bermuka masam, tetapi di terjemahan ditulis dia Muhammad. Nah, makanya Habib, Nah, dalam- di dalam- ulama dalam kitab Islam itu Abang, berbeda. di dalam kitab Habib sebenarnya dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kata-kata yang ditambahkan, kalimat yang ditambahkan, terjemahan yang ditambahkan, banyak banget. Iya, mencocok Yang tidak ada Terjemahan diada-adakan. itu sudah penafsiran manusia, makanya situ bisa makanya di situ Makanya saya dibutuhkan bilang, makanya saya hujah-hujah bilang. argumentasi. Makanya saya bilang itu banyak sekali. Kalau tidak ada penerjemah, kalau semua serupa tidak mungkin ada berapa mazhab, begitu juga Kristiani. Tidak mungkin terbelah menjadi Jadi ada dari saya ulangi dulu, 73 ada Advent, dari ada Katolik, 73 golongan itu Pak. ada Bapak segala termasuk yang macam. mana lah Pak? Kenapa? Ke persepsi manusia yang berbeda di dalam memeriksa hadis. Hadis itu kan disampaikan oleh riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat sebentar belum dulu. tentu semuanya dari Nabi, belum Bang, tentu. Mana Birong? Saya rasa sudah cukup ya dengan Habib ya. Ya, saya rasa sudah cukup, udah Malam banyak besok, sih. Habib, Nanti naik nanti ya. malah melebar kemana-mana kita Pak Albar. Ya, Nah, iya, besok saya malam. sebetulnya tadi cuma mau meluruskan makna takiyah, Oke. bukan Ya, berbohong. Bapak Ya, mau meluruskan, Bapak aja Ya. belum lurus kok. Tidak, Bapak itu ini bukan masih belok-belok bertakiyah. Enggak, itu sebuah kearifan, sebuah kebijaksanaan untuk orang-orang yang punya mengusung nilai kebenaran, dia harus punya kearifan di dalam menyampaikan. Itulah yang dikatakan takiyah. Siap. Dia bisa saja dia Besok malam Pak sembunyikan pada Albar, satu saya saat. tunggu ya, soalnya saya penasaran masalah Ya, kata-kata besok. takiyah ini Ya, tadi. besok. Oke, terima kasih ya. Pak Albar, terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Sehat-sehat ya. Selamat malam. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Albar. Makasih. Tuhan Ya, berkati. selamat malam. Yo. Turunkan Pak Albar. Turunkan Pak Salam Albar. untuk Abang Pendi dulu. Ya. Salam, Eh, salam. Pak Pendeta Yahobu. Cipto, salam, Yahobu, Bang Yahobu. Nabirong. Siap, salam Bang. Salam. Kenapa saya ketawa? Saya belum pernah melihat Pastor Cipto seperti ini. Belum pernah. Ya. Jadi makanya tadi Bang Pendi mau saya tanyakan ini. Nah, ketika perampok bersembunyi di rumahnya, apakah dia ikut menyembunyikan? Kenapa nggak dia tunjukkan perampok itu biar ada jalan ininya? Bukan itu. Kedamaiannya. Soalnya perampok itu adiknya beliau, bukan orang adik, lain. iya, Kan nggak bukan mungkin orang lain, itu ditunjukin. Udah, jangan lagi dibahas itu. Jangan ya. dibahas lagi lah. Nanti Jangan, takia jangan. lagi kita. Iya, soalnya tidak Habib sudah tidak ada ya. Enggak. Saya lucu kepada Pastor Cipto ini. Iya, Pastor Cipto nggak pernah mau nanya loh. Sekali nanya. Pastor, apa pertanyaan tadi, Pastor? Yo, kali ini baru saya lihat Pastor bertanya agak full dikit, ngegas. Pastor Oke Cipto. lah, oke. Sorry, Pastor. Apa tadi pertanyaannya? Sebenarnya kan tadi bertanya karena kaitannya yang ya dia panjang lebar kan. Iya. Pekan Pendi kan adalah
kalau penanya sebelumnya itu kalau naik, kalau ditanya tolong bawa dalil, kan gitu aja intinya. Jangan nggak Ya. bawa dalil lalu bertakiah. Lalu kan Kak siapa tadi Albert itu naik bercerita panjang lebar, kita nungguin lama Ya. tentang takiah itu. Karena itu daripada lama nggak ada dalil, langsung dipraktekkan, ditanya saja contoh bagaimana dia bertakiah. Ya. Karena itu tadi waktu ditanyakan kan apakah benar adalah larangan dari baginya, kan memang ternyata benar ada larangan untuk berurinasi menghadap tersebut, kiblat itu. Oh. Tapi lalu kemudian kan apakah benar ternyata kemudian setahun kemudian beliau berurinasi. Ini pertanyaan ya, bukan ini pertanyaan. Kan di ruangan Pastor Jeki, di ruangan berbagai apologi juga banyak ustadz yang bertanya tentang Tuhan Yesus. Iya. Malah ada yang polemikus, kurang ajar, sampai mengolok-olok Tuhan Yesus. Kalau kita kan bertanya tadi. Nah, sebab itu tadi itu pertanyaan untuk supaya tahu bagaimana beliau yang bersangkutan itu memberi contoh bertakiah. Tapi ternyata ayatnya aja dia enggak hafal, enggak tahu. Tapi yang aneh, itulah contoh takiahnya. Berarti enggak tahu ayat, enggak pernah baca, lalu tiba-tiba mengatakan itu pasti salah itu. Atau saya menolak itu. Bagaimana itu sebagai contoh takiah? Apakah itu contoh takiah? Tidak belajar, tidak mengetahui, lalu langsung memutuskan. Nah, kalau dalam iman Kristen tidak boleh seperti itu dari kacamata itu. Dan tadi itu ditanyakan di dalam dalil tersebut, Sunan Ibnu Majah 325 tadi itu, tentang kemudian setahun kemudian berurinasi menghadap kiblat tersebut. Sebagai pertanyaannya itu apakah diulang juga sama Pastor Juto, Bang Nabirong. Saya sebenarnya tidak suka bertanya tentang iman orang lain. Itu kata-kata yang diulang-ulang. Saya lebih suka bercerita tentang Tuhan Yesus. Iya. Tapi dari satu pertanyaan itu ada 3 kali diulang sama Pastor Juto. Saya nggak suka sebenarnya menanyakan iman orang lain. Oke lah, oke. Ada Tuhan Yesus baik. Tapi udahlah. Tapi ya malam ini emang kita diskusi. Wah, terlambat Bang Pendi naikin saya tadi, panas tadi waktu Jangan lagi dibahas Pak Lasi. Pak Lasi, beliau tidak mengatakan perampok. Beliau itu ingin menjebak kita semua. Itu beliau membawa kalau adik saya katanya kan persekusi atau ini gitu. Ya jelas saya tidak punya, kalau saya kan tidak punya adik, tidak mungkin beliau sampaikan ke saya. Kalau beliau memberikan contoh kepada saya, kalau kamu Pendi punya adik, ya saya tidak punya adik, anak tunggal kan. Iya, setidaknya kan gini Bang Pendi ya, kita ini aja kan untuk diskusi kan. Setidaknya kita harus bertanya kasus yang menimpa yang bersembunyi di rumah kita. Kita bisa kan menengahi. Kan gitu. Kenapa mesti disembunyikan? Enggak, beda tadi. Jangan lagi dibahas Pak Lasi, beda tadi. Pertanyaan beliau beda. Kita anggap saja menurut beliau itu baik ya. Nah teman-teman, ini masih banyak orang Aceh yang hadir ya. Jangan dibalas ya. Mau mereka bilang Pendi AC, Pendi Buit, jangan dibalas Bapak Ibu ya. Biarin aja. Kita lihat berdoa. Ada lagi nggak yang mau naik gitu? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi.